Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Selir Tak Bermoral. Selamat menikmati. Bab 51. Sejak Hong Zuang menolaknya hari itu, dia tidak pernah melihat Hong Zuang lagi, tapi dia tidak pernah melepaskannya di dalam hatinya. Mungkin karena tidak ada wanita yang pernah menolaknya selama bertahun-tahun, atau mungkin karena Hong Zuang terlalu menawan, tapi dia selalu terobsesi dengannya beberapa hari terakhir. Bailey Hong Zuang hari ini bahkan lebih mempesona setelah berdandan, kangen muda dari keluarga pejabat yang awalnya dia anggap cukup baik telah kehilangan seluruh kecemerlangannya dalam sekejap. Di matanya, hanya tersisa Hong Zuang. Para wanita yang awalnya mencoba menarik perhatian Suan Yuan Huan melihat bahwa Bailey Hong Zuang telah mencuri semua pusat perhatian mereka dan wajah mereka menjadi jelek. Hari ini adalah jamuan pemilihan yang mulia putra mahkota, apa yang dilakukan Hong Zuang di sini? Suara kecemburuan bercampur ketidakpuasan menyebar dengan tenang. Banyak orang mengetahui bahwa Hong Zuang telah menolak Suan Yuan Huan. Mungkinkah Hong Zuang berubah pikiran? Bailey Yuyan langsung berdiri dan berkata, Hong Zuang, ini perjamuan kekaisaran, kamu bukan putri pejabat, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Begitu kata-kata ini keluar, semua mata tertuju pada Bailey Hong Zuang. Bahkan kaisar dan permaisuri di kejauhan telah memperhatikan pergerakan di area ini. Mulut Bailey Hong Zuang membentuk senyuman yang menawan, itu kurang elegan dan lebih mempesona. Kakak perempuan, apakah kamu tidak mengenaliku? Suara samar dan dingin itu mengandung sedikit ejekan. Bailey Hong Zuang hanya menatap Bailey Yuyan. Dia juga ingin menghargai ekspresi Bailey Yuyan. Mendengar suara familiar ini, Bailey Yuyan tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia memandang Bailey Hong Zuang dengan heran, kamu. Saya Bailey Hong Zuang. Bailey Hong Zuang perlahan berkata, suaranya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya Bailey Hong Zuang. Dia secara terbuka memberitahu semua orang tentang identitas aslinya. Semua orang menatap kosong ke arah Bailey Hong Zuang. Nama ini sama sekali tidak asing bagi mereka. Putri mahkota yang digulingkan. Miss of the General's Estate, sampah yang tidak bisa diolah. Di balik gelar-gelar ini, Bailey Hong Zuang adalah lelucon di mata semua orang, cacing menyedihkan yang dikasihani banyak orang. Tapi melihat sosok mempesona di depan mereka, tidak ada yang bisa menghubungkan keduanya. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi Bailey Hong Zuang? Mata Bailey Yuyan membelalak kaget. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan, dan dia bahkan tidak peduli dengan citranya. Dibandingkan dengan hilangnya kendali diri Bailey Yuyan, Bailey Hong Zuang acuh tak acuh dan tenang, setiap gerakannya anggun. Bailey Hong Zuang, Bailey Hong Zuang, Bailey Hong Zuang, Bailey Hong Zuang. Sekarang aku berdiri di depanmu, kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Itu sungguh memilukan. Petik 2. Bailey Hong Zuang tersenyum, dia mengatakan kebenaran yang sebenarnya, tapi ekspresinya yang acuh tak acuh membuat seolah-olah dia bukanlah orang yang terlibat sama sekali. Penonton gempar. Semua orang lupa apa yang mereka lakukan. Mereka semua tenggelam dalam kata-kata Bailey Hong Zuang. Hong Zuang, Bailey Hong Zuang, jadi Nona Hong Zuang ini adalah putri sah dari kediaman jenderal. Semua orang tiba-tiba mengerti. Mereka hanya mengira nama Hong Zuang terdengar familiar, tetapi mereka tidak pernah mengira ada hubungan seperti itu di antara keduanya. Bailey Hong Zuang berkata bahwa Bailey Yuyan meracuninya dan membuatnya buta. Bab 52. Bailey Zhentao, Su Jingwan, dan Bailey Haoxuan semuanya tercengang. Melihat wajah cantik di depan mereka, mereka jelas merasakan sedikit keakraban. Meskipun mereka sangat tidak mau mengakuinya, mereka tahu betul bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah Bailey Hong Zuang. Karena entah itu suaranya atau penampilannya, dia persis sama dengan Bailey Hong Zuang. Satu-satunya perbedaan adalah temperamennya. Dua temperamen yang sangat berbeda. Ekspresi Bailey Yuyan sangat jelek. Dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Dia selalu berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah tanpa celah. Jika wanita di depannya benar-benar Bailey Hong Zuang, bukankah itu berarti semua yang dia lakukan sudah diketahui oleh Bailey Hong Zuang?
Karena itulah Bai Li Hongzhuang ingin membalas dendam padanya. Dia merebut Suan Yuan Huan darinya dan bahkan mengumumkan apa yang dia lakukan pada dunia. Selain Bai Li Hongzhuang, siapa lagi yang begitu jelas tentang apa yang terjadi di antara mereka? Suan Yuan Huan juga tercengang saat ini. Dia telah dengan jelas menguji dan memastikan bahwa Hongzhuang dan Bai Li Hongzhuang tidak memiliki hubungan. Dia tidak menyangka keduanya adalah orang yang sama. Bagaimana Bai Li Hongzhuang bisa berubah begitu banyak? Dia pernah melihat Bai Li Hongzhuang beberapa kali sebelumnya. Dia selalu jelek dan penurut, jadi dia tidak bisa membangkitkan minat sedikit pun padanya. Namun, bagaimana mungkin wanita berseri-seri tidak jauh dari situ bisa menjadi Bai Li Hongzhuang yang dia benci? Sangat mustahil bagi seseorang untuk berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah Bai Li Hongzhuang selalu menyamar? Memikirkan hal ini, ekspresi Suan Yuan Huan menjadi sangat jelek. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Bai Li Hongzhuang tidak perlu menyamar. Kalau begitu, hanya ada satu alasan, dia tidak ingin menikah dengannya. Mengingat kembali saat dia mengaku kepada Bai Li Hongzhuang dan bagaimana dia menolaknya tanpa ragu, ternyata orang yang selama ini dia benci paling membencinya. Dia membencinya, jadi dia membuat dirinya terlihat tak tertahankan. Suan Yuan Yutian dan Jiang Jingying saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Wanita cantik tiada taraf di depannya ini adalah putri mahkota Bai Li Hongzhuang yang digulingkan. Mengapa itu sangat berbeda dari apa yang mereka ingat? Jenderal Bai Li, apa yang terjadi? Bukankah dia buta? Suara Suan Yuan Yutian semakin dalam. Dia telah mendengar bahwa Bai Li Hongzhuang telah kehilangan penglihatannya. Itulah sebabnya dia membatalkan pertunangannya. Namun, wanita di depannya jelas tidak sesuai dengan deskripsi. Keringat dingin menetes dari dahi Bai Li Zentao saat dia buru-buru menjawab, membalas yang mulia, Bai Li Hongzhuang memang buta sebelumnya, tetapi kemudian dia sembuh. Untuk sesaat, Bai Li Zentao hanya bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Faktanya, dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Sembuh. Yuan Yutian mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ini, subjek sederhana ini baru saja mengetahuinya. Bai Li Zentao basah kuyup oleh keringat dingin. Jika dia tidak menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka dia bersalah karena menipu raja. Jenderal, lapangan dokter yang saleh ini dibuka sebulan yang lalu. Mengapa Anda baru mengetahuinya hari ini? Li Chengqian bertanya. Bai Li Zentao telah mengutuk 18 generasi leluhur Li Chengqian di dalam hatinya. Dia berkata, Bai Li Hongzhuang selalu menyembunyikannya dari kami, jadi saya juga tidak mengetahuinya. Melihat Bai Li Zentao sepertinya tidak berdalih, Suan Yuan Yutian tidak mengatakan apa-apa meskipun dia tidak senang. Bagaimanapun, dia memahami sikap Bai Li Zentao terhadap Bai Li Hongzhuang. Bab 53. Bai Li Zentao mengangguk lagi dan lagi. Dia terus memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada kaisar. Yang paling penting adalah dia sendiri tidak mengetahuinya. Perjamuan seleksi berlanjut. Permaisuri menyarankan agar semua gadis berbakat keluar satu persatu untuk tampil, barulah kecanggungan sebelumnya hilang. Bai Li Hongzhuang dengan santai mencicipi makanan ringan keluarga kekaisaran. Para pelayan istana dan Kasim bolak-balik di antara jamuan makan, menyajikan makanan ringan yang lezat satu persatu. Bola bulu hitam putih melihat pemandangan ini seolah-olah mereka disuntik darah ayam, air liurnya hampir menetes. Bai Li Hongzhuang jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah menyuruh kedua anak kecil itu untuk tidak melangkah terlalu jauh, dia membiarkan mereka bermain. Di Beichen duduk di samping Bai Li Hongzhuang dan terkekeh, kamu tidak khawatir sama sekali. Apa pendapatmu tentang posisi Bai Li Zentao di negeri Fengbo? Bai Li Hongzhuang mengangkat alisnya dan memasukkan anggur lagi ke dalam mulutnya. Yang berurat berakar. Di Beichen tersenyum, hanya dengan satu kalimat, dia sudah mengerti maksud Bai Li Hongzhuang. Karena Bai Li Zentao berlari kencang di medan perang, negeri Fengbo begitu damai. Saat ini, Bai Li Zentao adalah jenderal yang paling cocok untuk memimpin pasukan, jadi Suan Yuan Yutian mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tidak akan melakukan apapun terhadap Bai Li Zentao.
Meskipun Bai Li Hongzhuang tidak dekat dengan Bai Li Zhentao, dia tetaplah putrinya, oleh karena itu, nyawa Bai Li Hongzhuang tidak akan berada dalam bahaya. Kamu telah membuat rencana yang bagus, tapi Bai Li Yuyan akan sengsara. Mengikuti pandangan di Beichen, Bai Li Yuyan dikelilingi oleh sekelompok gadis. Bahkan dari jauh, samar-samar dia masih bisa mendengar suara mengejek mereka. Kamu bersimpati padanya? Bai Li Hongzhuang bertanya. Dia tidak merasa Bai Li Yuyan sengsara sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan diejek. Dan dia selalu hidup di lingkungan seperti ini. Meskipun Bai Li Yuyan memiliki reputasi buruk sekarang, kediaman jenderal tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Tapi bagaimana dengan dia? Makan satu kali makan dan kemudian makan lagi, pelayan manapun bisa menindas kepalanya. Sebagai perbandingan, keadaan Bai Li Yuyan jauh lebih baik. Di Beichen menggelengkan kepalanya. Saya tidak bersimpati padanya. Bai Li Hongzhuang menyipitkan matanya. Dia pikir semua orang akan mengira Bai Li Yuyan berada dalam situasi yang sangat menyedihkan, tetapi di Beichen punya pendapat berbeda. Tapi hatiku sakit untukmu. Di Beichen berkata dengan serius, ketika dia mengkonfirmasi identitas Bai Li Hongzhuang, dia juga mengetahui tentang kehidupan masa lalu Bai Li Hongzhuang. Sulit membayangkan wanita sombong di hadapannya ini hidup di lingkungan seperti itu. Pantas saja dia tidak bersimpati pada Bai Li Yuyan. Jika itu dia akan menjadi lebih tidak berperasaan. Ekspresi Bai Li Hongzhuang membeku. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keseriusan di mata di Beichen. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus menonton pertunjukan. Istriku, apakah anggur ini enak? Di Beichen bertanya dengan nada menggoda. Bai Li Hongzhuang melihat ke piring buah. Dia hampir memakan semua buah anggur dan mengambil piring kosong. Tidak buruk. Bai Li Hongzhuang berpura-pura tenang. Di Beichen tersenyum penuh kasih sayang dan meletakkan piring buah di depan Bai Li Hongzhuang. Karena kamu menyukainya, makanlah lebih banyak. Bai Li Hongzhuang melirik di Beichen dan kemudian melanjutkan memakan buah anggur. Sebenarnya, buah anggurnya terasa sangat enak. Bai Li Hongzhuang, trik apa yang kamu mainkan? Bab 54. Saat dia melihat Bai Li Hongzhuang untuk pertama kalinya hari ini, dia juga terkejut. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia mengerti bahwa itu semua karena Bai Li Hongzhuang sehingga saudara perempuannya jatuh ke dalam situasi seperti itu. Wanita ini benar-benar membuatnya merasa jijik dari lubuk hatinya. Trik apa yang aku mainkan ada hubungannya denganmu? Bai Li Hongzhuang mencibir. Sejak muda, Bai Li Haoxuan telah berselisih dengannya. Dia jelas tidak melakukan apapun, tetapi Bai Li Haoxuan telah mencoba menyakitinya. Jika Bai Li Yuyan dikatakan jahat, maka Bai Li Haoxuan dikatakan kejam. Wajah Bai Li Haoxuan muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu memperlakukan adikku seperti ini hari ini. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Saat dia berbicara, Bai Li Haoxuan mengangkat gelas anggurnya dan memercikkannya ke wajah Bai Li Hongzhuang. Wajah cantik Bai Li Hongzhuang menjadi dingin. Saat dia hendak menghindar, Di Beichen selangkah lebih maju darinya. Dia membuka kipas lipatnya dan memblokir semua anggur. Bai Li Haoxuan memandang Di Beichen dengan wajah pucat. Mungkinkah Di Beichen punya hubungan dengan Bai Li Hongzhuang? Kalau tidak, mengapa dia membantu Bai Li Hongzhuang? Suara mendesing. Sementara Bai Li Haoxuan bingung, Bai Li Hongzhuang telah menuangkan seluruh teko anggur ke kepala Bai Li Haoxuan. Menetes, menetes. Anggur itu menetes ke wajah Bai Li Haoxuan dan ke tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Bai Li Haoxuan yang awalnya tampan telah menjadi tikus yang tenggelam dalam sekejap. Pada saat ini, dia menatap Bai Li Hongzhuang dengan kaget. Selama ini, hanya dia yang menindas Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang tidak pernah berani melawan. Apa yang terjadi dengan Bai Li Hongzhuang baru-baru ini? Semua yang dia lakukan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sambil tersenyum main-main, Bai Li Hongzhuang berbisik ke telinga Bai Li Haoxuan, sekarang, bukan kamu yang tidak membiarkanku pergi. Tapi aku, yang tidak akan membiarkanmu pergi. Aku, tidak akan melepaskanmu.
Suara menyenangkan itu menyihir dan mengancam. Bailey Haoxuan merasa seolah-olah dia bisa merasakan aura Bailey Hongzuang, tetapi kata-katanya yang dingin memberinya firasat buruk. Bailey Hongzuang, jadi bagaimana jika aku tidak buta lagi? Kamu masih sampah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bailey Haoxuan dengan paksa menghapus rasa dingin di hatinya dan berbicara dengan nada yang keras dan mendominasi. Bailey Hongzuang berdiri kembali dengan senyuman di wajahnya yang cantik. Dia hanya mengucapkan kata demi kata, saya akan menunggu. Hah. Bailey Haoxuan mendengus dingin dan pergi dengan marah. Dia tidak percaya sampah ini bisa berbuat apa saja. Setelah jamuan makan, Bailey Hongzuang akan mendapat masalah. Melihat penampilan Bailey Hongzuang, Di Beichen berkata sambil tersenyum, kamu telah menyinggung semua orang di rumah jenderal. Jika kamu kembali ke rumah jenderal, kamu akan berada dalam bahaya. Sejak aku keluar hari ini, aku tidak berniat kembali ke rumah jenderal. Mata Bailey Hongzuang dingin. Bahkan jika dia memberitahu Bailey Zhentao bahwa dia bukan lagi sampah, Bailey Zhentao tidak akan memperlakukannya secara berbeda. Dia sudah lama menyerah pada Bailey Zhentao. Senyuman Di Beichen sedikit melebar. Jika kamu tidak punya tempat tujuan, istriku, kamu selalu diterima di rumah Pangeran Chen. Bailey Hongzuang memutar matanya. Setiap kali pria ini serius, dia akan mengungkapkan warna aslinya. Saat keduanya sedang berbicara, pertunjukan telah selesai. Permaisuri Jiang Jinying tersenyum dan menanyakan pendapat Suan Yuan Huan. Huaner, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Pemilihan permaisuri hari ini tidak hanya untuk putri mahkota, tetapi juga untuk Suan Yuan Huan memilih beberapa orang untuk melayaninya. Oleh karena itu, Suan Yuan Huan dapat memilih sendiri. Bab 55. Mata semua orang tertuju pada tubuh Suan Yuan Huan. Semua wanita memandang Suan Yuan Huan dengan penuh harap, berharap penampilan mereka akan menarik perhatian Suan Yuan Huan. Bahkan Bailey Yuyan tidak bisa tidak menantikannya. Dia masih ingat kata-kata yang diucapkan Suan Yuan Huan padanya. Dia hanya berharap Suan Yuan Huan masih bisa mengingatnya. Aku menginginkannya. Suan Yuan Huan mengulurkan jarinya dan menunjuk seorang wanita di depannya. Bailey Hongzuang bosan setengah mati berbicara dengan Di Beichen. Dalam perjamuan ini, satu-satunya orang yang dia kenal adalah Di Beichen. Kebetulan orang ini tidak cocok di sini, jadi mereka tetap berada di sudut ini dan makan dengan sangat nyaman. Namun, tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa mata semua orang tertuju padanya. Melihat ke atas, orang yang ditunjuk Suan Yuan Huan adalah dia. Bailey Hongzuang, Suan Yuan Huan perlahan berkata. Sejak Bailey Hongzuang muncul, matanya tidak bisa lagi bergerak. Dia tidak mengerti mengapa Bailey Hongzuang mengalami perubahan besar, tapi dia tidak bisa melupakannya. Baru saja, ketika dia melihat Bailey Hongzuang dan Di Beichen berbicara dengan gembira, dia merasakan ledakan ketidakbahagiaan di hatinya. Tidak peduli apa, dia ingin Bailey Hongzuang menjadi wanitanya. Ketika semua orang melihat bahwa Suan Yuan Huan telah memilih Bailey Hongzuang, ekspresi mereka menjadi lucu. Bailey Hongzuang adalah putri mahkota yang baru saja digulingkan belum lama ini. Terlebih lagi, Suan Yuan Huan telah meminta selama bertahun-tahun agar berhasil membatalkan pertunangannya. Sekarang, Suan Yuan Huan menginginkan Bailey Hongzuang. Bukankah ini sebuah lelucon? Bailey Yuyan memandang Suan Yuan Huan dengan takjub. Dia tidak percaya bahwa Suan Yuan Huan akan memilih Bailey Hongzuang. Setelah mendengar jawaban ini, wajah Suan Yuan Yutian dan Jiang Jinying menjadi jelek. Dari semua wanita yang hadir, Suan Yuan Huan bisa memilih siapapun, tapi satu-satunya yang tidak bisa dia pilih adalah Bailey Hongzuang. Tidak, suara Suan Yuan Yutian terdengar agung dan tak tertahankan. Perkataan seorang raja bukanlah sebuah lelucon. Pertunangannya dibatalkan olehnya, jadi bagaimana dia bisa menjadikan Bailey Hongzuang sebagai putri mahkota? Sekarang, tidak peduli betapa hebatnya Bailey Hongzuang, Suan Yuan Huan dan Bailey Hongzuang tidak bisa bersama. Ekspresi Suan Yuan Huan berubah. Melihat wajah Suan Yuan Yutian yang bermartabat dan tegang, dia hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Jiang Jinying. Huaner, jangan ribut. Jinying merendahkan suaranya. Ibu Kekaisaran,
Aku hanya menginginkan Bailey Hongzuang. Suanyuan Huan menekankan. Jiang Jinying sedikit mengernyit. Ada begitu banyak orang di sini sekarang. Kamu berani menentang ayahmu. Apakah kamu tidak menginginkan posisi putra mahkota lagi? Suanyuan Yutian sudah tidak senang ketika Suanyuan Huan bersikeras membatalkan pertunangannya. Sekarang dia ingin membuat pertunangan lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi, itu tidak mungkin. Mendengar kata-kata Jiang Jinying, Suanyuan Huan terkejut. Melihat mata tajam Suanyuan Yutian, dia hanya bisa menutup mulut dan tidak mengatakan apapun. Bailey Hongzuang tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, dia tidak harus menanggung masalah ini. Otak Suanyuan Huan benar-benar rusak. Setelah itu, Suanyuan Huan seperti terong beku, membiarkan Jiang Jinying membuat keputusan untuk membantunya memilih putri mahkota. Jika dia tidak bisa mendapatkan Bailey Hongzuang hari ini, maka dia tidak peduli dengan wanita lain. Melihat Suanyuan Huan patuh, Jiang Jinying merasa lega. Itu hanya seorang wanita. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Kaisar mempunyai masalah dengan Huan karena ini. Bab 56. Terlepas dari latar belakang, penampilan, atau bakat, Li Yuyue adalah pasangan yang cocok untuk Suanyuan Huan. Li Chengqian tersenyum saat menerima keputusan itu bersama Li Yuyue. Awalnya, statusnya sama dengan Bailey Zhentao, tetapi sekarang putrinya adalah putri mahkota. Status Bailey Zhentao tidak akan bisa dibandingkan dengannya di masa depan. Terima kasih, Yang Mulia. Wajah Li Chengqian penuh dengan senyuman saat dia memandang Bailey Zhentao dengan provokatif. Wajah Bailey Zhentao pucat. Li Chengqian ini sangat penuh kebencian. Sekilas, Li Chengqian kebetulan melihat Di Beichen duduk di sebelah Bailey Hongzuang dan tiba-tiba punya rencana. Yang Mulia, hari ini adalah hari yang baik bagi Yang Mulia putra mahkota untuk memilih pendampingnya. Kebetulan Pangeran Chen sudah tidak muda lagi dan masih belum menikah. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur pernikahan? Yang Mulia putra mahkota sebenarnya menunjukkan bahwa dia menginginkan Bailey Hongzuang. Ini bukanlah hal yang baik bagi Yuyue. Mendengar ini, Suanyuan Yutian bertanya, Perdana Menteri Li, apakah Anda sudah memikirkan calon? Bailey Hongzuang, putri sah dari kediaman jenderal. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Mata Suanyuan Yutian menunjukkan pandangan yang bijaksana. Di Beichen masih belum menikah dan sepertinya dia tidak akan meninggalkan Feng Bo. Menjodohkan dia mungkin bukan hal yang buruk. Mata Jiang Jinying berbinar, kandidat Perdana Menteri Li sangat bagus. Yang Mulia, saya pikir Bailey Hongzuang dan Pangeran Chen sangat cocok, bagaimana menurutmu? Dia tidak bisa membiarkan posisi Suanyuan Huan terancam. Selama Bailey Hongzuang bertunangan, Suanyuan Huan secara alami akan menyerah. Mata Suanyuan Huan membelalak. Ibu kekaisaran sebenarnya mengusulkan agar Bailey Hongzuang menikahi Di Beichen. Itu bagus. Kalau begitu aku menyetujuinya. Suanyuan Yutian tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya untuk menyetujui masalah ini. Bailey Hongzuang dan Di Beichen saling memandang, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa mereka berdua telah membuat kontrak pernikahan dalam sekejap. Ekspresi Bailey Zhentao menjadi gelap. Kaisar bahkan tidak memandangnya sebelum memutuskan pertunangan ini. Jelas sekali bahwa Kaisar sangat tidak senang dengan masalah hari ini. Baginya, Bailey Hongzuang tidak ada artinya. Karena Kaisar ingin dia menikah, maka dia akan menikah. Bagaimanapun juga, sampah seperti itu mungkin tidak bisa menikah meskipun dia tinggal di rumah. Mata Bailey Yuyan berbinar kegirangan saat mendengar berita itu. Jadi bagaimana jika Bailey Hongzuang menjadi pusat perhatian hari ini? Pada akhirnya, dia tetap harus menikah dengan seorang pangeran yang lumpuh. Semua orang tahu bahwa meskipun Di Beichen adalah seorang pangeran, dia tidak dihargai oleh Kaisar. Jika dia mengikutinya, tidak akan ada harapan baginya seumur hidup ini. Orang buta dan orang cacat, sungguh pasangan yang sempurna. Bailey Haoxuan mencibir. Sepertinya dia tidak perlu lagi berurusan dengan Bailey Hongzuang, menikahi Di Beichen. Hukuman ini jauh lebih buruk daripada hukuman lainnya. Gadis Hongzuang ini sungguh menyedihkan. Sebelumnya, dia diracuni secara buta oleh Bailey Yuyan dan kehilangan posisinya sebagai putri mahkota. Sekarang, dia bertunangan dengan Pangeran Chen.
Meskipun Pangeran Chen tampan, dia tetap saja cacat. Hidup Bailey Hongsuang hancur. Istriku, sepertinya kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku seumur hidupmu. Di Bei Chen mengangkat alisnya dan tersenyum, aku tidak pernah menyukai Li Chengqian, tapi hari ini, aku menyukainya. Hei Mu memandang Di Bei Chen dengan heran. Ketika Kaisar mengumumkan bahwa Di Bei Chen akan menikah, dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak menyangka tuan muda tidak akan bereaksi sama sekali. Mungkinkah dia menerimanya begitu saja? Apakah ini masih tuan muda yang dia ikuti begitu lama? Bab 57. Hei Mu hanya merasa pikirannya kacau, tidak bisa menerima perubahan di depannya. Ketika pertama kali datang ke negeri Fengbo, Suanyuan Yutian telah menyarankan pernikahan, tetapi tuan muda menolaknya tanpa ragu-ragu. Bailey Hongsuang mengerucutkan bibirnya, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di jamuan makan. Jadi, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Bailey Hongsuang mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu ingin menentang dekret kekaisaran? Di Bei Chen mengangkat alisnya dan menatap Bailey Hongsuang dengan senyuman jahat. Tidak, Bailey Hongsuang menggelengkan kepalanya, tidak masalah siapa yang aku nikahi. Jika aku menikah denganmu, setidaknya wajah ini akan enak dipandang, meskipun kamu agak miskin. Senyuman tipis terlihat di wajahnya yang berkilau seperti batu giok, dia mengerti bahwa masalah hari ini, apakah itu kaisar atau permaisuri, mereka sangat tidak senang dengannya. Bahkan jika dia tidak menikah dengan Di Bei Chen, mereka akan memikirkan alasan lain untuk menghadapinya. Secara kebetulan, dia tidak punya tempat untuk beristirahat. Istana Chen ini tidak buruk. Bailey Hongsuang, terima dekret kekaisaran. Di bawah tatapan simpatik dan mengejek dari kerumunan, Bailey Hongsuang dengan tenang menerima dekret kekaisaran. Berbalik, senyum bangga terlihat di wajahnya. Ketenangan Bailey Hongsuang melampaui ekspektasi semua orang, dari identitas putri mahkota hingga permaisuri pangeran cacat, perbedaannya tidak sedikit. Semua orang mengira dalam situasi ini, Bailey Hongsuang akan sangat sedih, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat emosi negatif di wajahnya. Menyingkirkan dekret kekaisaran, Bailey Hongsuang dengan bangga berjalan kembali ke posisi semula. Dia masih berbicara dengan riang dan jenaka, tapi itu membuat semua orang saling memandang. Orang ini hanya menunjukkan sikap yang kuat. Siapa yang tidak tahu bahwa hidupnya sudah berakhir? Bailey Yuyan mencibir, dia tidak tahan dengan penampilan Bailey Hongsuang yang mulia dan bangga, seolah-olah tidak ada yang bisa memasuki matanya. Kak, setelah jamuan makan selesai, kami akan memberinya pelajaran. Bailey Haoxuan menghibur Bailey Yuyan, matanya yang gelap bersinar dengan cahaya jahat. Siapapun yang berani membuat adiknya tidak bahagia, dia pasti akan membuat mereka semakin menderita. Senyuman muncul di wajah Bailey Yuyan, dan sorot matanya menjadi semakin ganas. Haoxuan, kali ini, kita harus membuat Bailey Hongsuang membayar harganya. Di masa lalu, Bailey Hongsuang sangat konyol dan naif. Dia hanya suka melihat mantannya mempermalukan dirinya sendiri. Orang yang benar-benar memberinya pelajaran adalah Bailey Haoxuan. Karena kedua belah pihak sudah melepaskan kepura-puran ramah, dia pasti tidak akan sopan. Dia sebenarnya berani mencuri hati yang mulia putra mahkota. Dia pasti akan membiarkan sampah ini merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Istriku, kita akan segera menikah. Menurutmu kapan kita harus mengirimkan hadiah pertunangan? Dengan senyum lucu di wajah tampannya, Di Bei Chen mengangkat alisnya dan menatap Bailey Hongsuang. Suanyuan Yutian sudah lama ingin menjodohkannya, tapi dia tidak pernah tertarik pada wanita lain. Namun, orang ini adalah Bailey Hongsuang, jadi dia tidak mau menolak. Bailey Hongsuang terkekeh, mata Phoenix-nya dipenuhi dengan rasa jijik, kamu hanya orang miskin yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 koin emas. Hadiah pertunangan apa yang bisa kamu berikan padaku? Istriku, tidak pantas bagimu mengatakan itu, matanya, yang sedalam laut, berkedip-kedip dengan cahaya yang serius, untuk menjadi istriku, Di Bei Chen, kamu harus menjadi orang yang mulia. Bailey Hongsuang sedikit terkejut. Di Bei Chen berbicara dengan sangat serius hingga hampir memberinya ilusi.
Bab 58. Saat Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen sedang berbicara, Bai Li Yuyan perlahan berjalan di depan Bai Li Hongzhuang. Wajah yang penuh bekas luka itu tersenyum mengejek, "Adik yang baik, aku benar-benar harus mengucapkan selamat padamu. Kamu gagal merayu putra mahkota dan sekarang kamu akan menikah dengan pangeran yang cacat, haha." Bai Li Yuyan mengangkat kepalanya dan tertawa ketika matanya terfokus pada Bai Li Hongzhuang. "Namun, putra mahkota tidak pernah bisa menandingi orang sepertimu. Di sisi lain, pangeran lumpuh ini adalah pasangan yang cocok untukmu." Bai Li Hongzhuang sedikit merajut alisnya. Dia tidak peduli jika Bai Li Yuyan mengejeknya, tapi Bai Li Yuyan yang menyodok rasa sakit di Beichen terlalu berlebihan. Di Beichen mungkin masih belum tahu kalau kakinya lumpuh karena tubuhnya yang terkutuk. Jika ada remaja lain yang mengalami hal seperti ini, mereka tidak akan merasa senang. Inilah luka di hatinya. "Bai Li Yuyan, apa hubungannya denganmu yang aku nikahi?" Mata Bai Li Hongzhuang dingin. "Daripada menaruh semua pikiranmu padaku, kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana cara menyembuhkan bekas luka di wajahmu, jelek?" Mendengar kata jelek, Bai Li Yuyan sepertinya merasa kesakitan saat dia dengan cepat melompat dengan panik. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan wajahku. Kamu bisa mengikuti orang cacat ini seumur hidupmu." Bai Li Yuyan berkata dengan marah. "Nona Bai Li, kaki yang ini lumpuh dan saya benar-benar tidak pantas mendapatkan Hongzhuang." Di Beichen tiba-tiba berbicara ketika wajah tampannya menunjukkan senyuman anggun dan menawan. Bai Li Yuyan sedikit terkejut. Melihat wajah yang sangat sempurna itu, mau tak mau dia menjadi linglung. Jika Di Beichen tidak lumpuh, maka dia pasti memiliki bakat yang tiada taranya. Bahkan jika dia dengan sepenuh hati mengagumi Di Beichen, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Di Beichen benar-benar tampan dan tidak tampak seperti manusia fana. Mendengar Di Beichen mengatakan bahwa dia tidak layak untuk Bai Li Hongzhuang, perasaan aneh muncul di hati Bai Li Yuyan. Di Beichen ini tidak akan terlalu menyukai Bai Li Hongzhuang, bukan? Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Namun, kata-kata Di Beichen selanjutnya membuat ekspresi Bai Li Yuyan menjadi sangat jelek. "Hongzhuang menikahi pangeran ini adalah sebuah keluhan, tetapi Nona Bai Li, dengan wajahmu sendiri, aku khawatir tidak peduli siapa yang kamu nikahi, kamu sedang naik kelas sosial." Awalnya, ketika Di Beichen tiba-tiba berbicara, Bai Li Hongzhuang sedikit terkejut. Pada saat ini, mendengarkan kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa. Puff, wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman yang dalam, seperti bunga terindah di Taman Kekaisaran, membuat orang tidak bisa berpaling. Bai Li Hongzhuang mengacungkan jempol pada Di Beichen, lidah beracun orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal. Bai Li Yuyan berdiri di sana dengan linglung. Otaknya tidak mampu mengatasi situasi ini. Di Beichen selalu beradab dan sopan, jadi bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu padanya? Wajah bangga Bai Li Yuyan seperti terong beku, berubah dari merah menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi hitam. Dia menggigit bibir merahnya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika bukan karena ini bukan tempat yang tepat, dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada keduanya. "Kamu, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu." Petik 2. Mata Bai Li Yuyan memerah. Dia juga membenci Di Beichen. "Bai Li Hongzhuang, selama kamu kembali ke kediaman jenderal malam ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Bab 59. Suara dingin itu sepertinya datang dari dasar neraka. Di Beichen menatap mata Bai Li Yuyan dan aura menakutkan tiba-tiba muncul darinya. Melihat mata yang sedalam lautan itu, Bai Li Yuyan jelas tahu bahwa Di Beichen tidak bercanda. Niat membunuh yang memenuhi udara membuat hatinya menjadi dingin. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa budidaya pangeran lumpuh ini tidak lemah sama sekali. Mengapa? Apa bagusnya Bai Li Hongzhuang? Mengapa Di Beichen melindunginya seperti ini? Mereka baru bertunangan hari ini, sebelumnya, Bai Li Hongzhuang telah merayu Suan Yuan Huan. Bai Li Yuyan dipenuhi kebingungan. Bai Li Hongzhuang dengan jelas menyangkal wajah Suan Yuan Huan, tetapi Suan Yuan Huan masih ingin menikahinya. Bagian mana dari dirinya yang lebih rendah dari sampah ini?
Melihat tindakan Di Beichen, mata Bai Li Hongzuang berangsur-angsur berubah. Dia melindunginya. Pikirannya tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang diucapkan Di Beichen kepadanya, hatiku sakit untukmu. Saat pertama kali bertemu Di Beichen, dia hanya merasa Di Beichen adalah cacing menyedihkan yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Setelah menyelamatkannya, dia merasa bahwa orang ini hanyalah yang tidak tahu malu. Tapi sekarang dia melihat Di Beichen melindunginya, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Hatinya tersentuh. Di kehidupan sebelumnya, setelah orang tuanya meninggal, dia adalah surga bagi keluarganya. Dia menanggung semua tekanan untuk keluarganya. Dalam kehidupan ini, dia telah diintimidasi oleh semua orang dan tidak ada seorang pun yang pernah berdiri di depannya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan sepatah kata pun untuknya. Namun, saat ini, ada sosok yang melindunginya. Di bawah aura pembunuh ini, Bai Li Yuyan merasakan hawa dingin menjalar dari punggung ke kepalanya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Bai Li Yuyan, harga dari membuat marah orang cacat bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Di Beichen menarik aura pembunuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Senyuman hangat dan menawan sekali lagi muncul di wajahnya. Bai Li Yuyan tidak lagi berpikir bahwa Di Beichen adalah sampah tanpa kemampuan untuk melawan. Dia hampir tidak bisa bernapas karena aura pembunuh pihak lain. Setelah Bai Li Yuyan pergi dengan kaku, senyuman Di Beichen menjadi sedikit lebih jahat. Istriku, bukankah penampilan suamimu barusan sangat berani? Aku benar-benar membuatmu terpesona. Bai Li Hongzuang menatap Di Beichen tanpa berkata-kata. Orang ini sangat pandai merusak suasana. Bagaimana hatinya bisa tersentuh oleh pria seperti itu sekarang? Itu pasti karena kepribadian asli Bai Li Hongzuang memiliki pengaruh besar padanya setelah dia bertransmigrasi. Ya, itu pasti. Tidak lama kemudian, Suanyuan Yutian memanggil Di Beichen pergi. Bai Li Hongzuang merasa bosan, jadi dia pergi bermain di Taman Kekaisaran. Taman Kekaisaran memang luar biasa. Banyak bunga dan tanaman berharga muncul di sini, bersaing untuk mekar. Itu sangat indah. Ada banyak remaja putri yang mengagumi bunga itu, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mendekati Bai Li Hongzuang. Jadi, setelah berjalan beberapa saat, tidak ada seorang pun di dekat Bai Li Hongzuang. Mengapa kamu berbohong padaku? Suanyuan Huan muncul di belakang Bai Li Hongzuang. Suaranya rendah dan serak, dipenuhi ketidakpuasan dan depresi. Suara yang tidak bisa dijelaskan itu mengejutkan Bai Li Hongzuang, tapi dia dengan cepat mengenali pemilik suara itu. Jejak ketidaksabaran muncul di wajahnya. Bab 60. Suanyuan Huan menatap lurus ke arah Bai Li Hongzuang, matanya berkedip karena paranoia. Apakah karena kamu membenciku sehingga kamu berpura-pura menjadi orang yang baik hati selama ini? Mendengar kemarahan yang tertahan dalam kata-kata Suanyuan Huan, Bai Li Hongzuang mencibir, apakah ada gunanya mengetahui hal ini? Karena Yang Mulia suka berjalan-jalan di Taman Kekaisaran, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Berbalik, Bai Li Hongzuang tidak ingin berkomunikasi dengan Suanyuan Huan dan berjalan menuju jamuan makan. Namun, saat dia berbalik, Suanyuan Huan tiba-tiba meraih tangan kanannya. Jawab aku dengan cepat, kata Suanyuan Huan dengan wajah pucat. Bai Li Hongzuang mengerutkan kening, melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan suara keras, lepaskan aku. Suanyuan Huan dengan kuat memegangi Bai Li Hongzuang, tidak membiarkannya pergi. Jika kamu ingin kembali, jawablah pertanyaanku. Apakah kamu begitu membenciku? Petik 2. Dia tidak mengerti, Bai Li Hongzuang jelas menyukainya sebelumnya, dan bahkan mencoba bunuh diri karena dia memutuskan pertunangan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengubah sikapnya? Dia benar-benar tidak mau mempercayainya, bahkan bunuh diri itu hanya kepura-puraan Bai Li Hongzuang. Bai Li Hongzuang berhenti bergerak, berbalik dan menatap Suanyuan Huan di depannya, dan berkata dengan tegas, aku membencimu. Suanyuan Huan terkejut, kenapa? Mengapa? Bai Li Hongzuang mencibir, memikirkan kembali apa yang kamu lakukan padaku, apakah ada sesuatu tentangmu yang tidak aku benci? Di masa lalu, Bai Li Hongzuang selalu mati-matian menyerang Suanyuan Huan,
tetapi Suan Yuanhuan tidak pernah melihatnya sebagai manusia. Melihat rasa jijik yang tak terselubung di mata Bai Li Hongzuang, Suan Yuanhuan terkejut. Memang, apa yang dia lakukan di masa lalu sama sekali tidak sesuai dengan keinginan Bai Li Hongzuang. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, bagaimana kalau kamu bersamaku? Suan Yuanhuan berkata dengan serius, aku tidak bisa memberimu status putri mahkota, tapi aku pasti akan memberimu cinta yang paling banyak. Dia tidak bisa melupakan kecantikan yang membantunya saat dia kesakitan luar biasa. Sebagai putra mahkota, dia bisa memiliki wanita manapun yang dia inginkan, tapi sekarang dia hanya menginginkan Bai Li Hongzuang. Dia percaya bahwa selama dia memohon kepada ayah kekaisarannya, dia akan dapat memutuskan pertunangan antara Bai Li Hongzuang dan Di Beichen. Bai Li Hongzuang menatap Suan Yuanhuan sejenak, lalu tiba-tiba berkata, apakah otakmu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Suan Yuanhuan menekankan. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, lalu kenapa? Kata mata Suan Yuanhuan, Suan Yuanhuan, Suan Yuanhuan, Suan Yuanhuan, Huan, di dalam hatiku, Hongzuang, Huan, Suan Yuanhuan, kamu, Huan, Mai Huan, I. Petik 2 petik 2 petik 2 petik 2 tanda seru. Petik 2. Suara Bai Li Hongzuang tegas, dia tidak peduli apa yang salah dengan Suan Yuanhuan, dia tidak ingin ada hubungannya dengan pria ini. Melihat Bai Li Hongzuang melepaskan tangannya dan pergi, Suan Yuanhuan menggeram, kamu lebih suka menikah dengan orang cacat itu daripada bersamaku. Kau tahu, nyawa sampah itu ada di tanganku. Mendengar ini, mata Bai Li Hongzuang menjadi dingin, dalam hatiku, kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Mata Suan Yuanhuan dipenuhi paranoia dan kebencian. Kualifikasi apa yang dimiliki Di Beichen, yang telah diinjak-injak, untuk dibandingkan dengannya? Terlebih lagi, Bai Li Hongzuang sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan sampah itu. Mustahil. Bab 61. Wanita yang aku sukai, aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Bai Li Hongzuang tidak menyangka Suan Yuanhuan akan melakukan hal gila seperti itu. Dia segera mengangkat kaki kanannya dan menamparkan wajah Suan Yuanhuan. Suan Yuanhuan menutupi wajahnya yang ditampar dan dengan marah menatap Bai Li Hongzuang, kamu berani memukulku. Kamu harus bersiap dipukuli karena melakukan hal seperti itu. Wajah cantik Bai Li Hongzuang pucat, suaranya menjadi semakin dingin, Suan Yuanhuan, aku meremehkanmu. Begitu suaranya turun, Bai Li Hongzuang dengan dingin melirik ke arah Suan Yuanhuan sebelum kembali ke ruang perjamuan. Apa yang dilakukan Suan Yuanhuan barusan benar-benar membuatnya ingin muntah. Suan Yuanhuan ini benar-benar tidak tahu malu. Xiao Hei bergumam, dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu, dia benar-benar mesum. Suan Yuanhuan mungkin sangat menyesalinya, haha. Xiao Bai tersenyum bangga. Bisa melihat penampilan kempes Suan Yuanhuan benar-benar membuatnya merasa sangat bahagia. Tidak lama setelah kembali ke tempat duduknya, Di Beichen pun kembali. Istriku, tamparan tadi tidak ringan. Di Beichen terkekeh. Mata Bai Li Hongzuang menyipit, kamu melihatnya. Saat aku kembali dan tidak bisa menemukanmu, aku menyuruh Heimu mendorongku, lalu, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku masih tunanganmu, bukankah kamu harus melapor ketika hal seperti itu terjadi? Bai Li Hongzuang bertanya balik. Saya tahu istri pasti akan memberi pelajaran pada Suan Yuanhuan. Di Beichen mengangkat bahunya, sudut mulutnya membentuk senyuman jahat dan percaya diri. Dengan temperamen Bai Li Hongzuang, dia pasti tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada Suan Yuanhuan, dia juga ingin melihat bagaimana Bai Li Hongzuang akan menghadapinya. Benar saja, saya tidak perlu melakukan apapun, Anda sudah mengatasinya. Bai Li Hongzuang memandangi wajah Di Beichen yang tersenyum, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah orang ini mendengar apa yang saya katakan tentang Suan Yuanhuan yang tidak ada bandingannya dengannya. Di Beichen tidak banyak bicara tentang masalah ini, hanya menceritakan beberapa lelucon untuk menghilangkan keraguan Bai Li Hongzuang. Setelah jamuan seleksi berakhir, Bai Li Hongzuang tidak pergi bersama Bai Li Zhentao dan yang lainnya,
sebaliknya, dia dikirim kembali oleh Di Bei Chen. Istriku, kenapa kamu tidak tinggal di istana Chen hari ini? Di Bei Chen mengedipkan matanya dan menggoda. Baili Hongzuang melirik Huang Fu, saya tidak tertarik. Suaranya jatuh, dan Baili Hongzuang tidak lagi memperhatikan Di Bei Chen, dan langsung kembali ke rumah jenderal. Kali ini, dia ingin membawa barang-barang ibunya. Tidak ada gunanya terus tinggal di kediaman jenderal. Dia tidak tahu apakah Baili Yuyan dan orang gila lainnya akan menghancurkan barang-barang ibunya, jadi dia harus membawanya. Di Bei Chen melihat sosok Baili Hongzuang yang menghilang, sedikit keseriusan di wajah tampannya. Wanita ini sangat berbeda dari yang lain. Segera setelah Baili Zentao dan yang lainnya kembali, mereka bertanya kepada para pelayan apakah Baili Hongzuang telah kembali. Setelah mendapat jawaban tegas, mereka langsung bergegas masuk. Tidak peduli apa, mereka harus meminta Baili Hongzuang memberi mereka penjelasan tentang masalah hari ini. Baili Hongzuang dengan cepat mengemas barang-barang Qin Yayun dengan bantuan bola bulu hitam dan putih. Ibunya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan tidak banyak barang yang tersisa, hanya beberapa perhiasan. Ketika dia sedang berkemas, Baili Hongzuang terkejut menemukan sebuah buku kecil, yang mencatat perasaan Qin Yayun. Bab 62. Baili Hongzuang memasukkan barang-barang itu ke dalam kantong Qiankunnya dan berjalan keluar dari kediaman jenderal. Sebelum dia mencapai aula depan, raungan Baili Zentao terdengar. Baili Hongzuang, kamu putri yang tidak berbakti, pergilah ke sini. Alis Baili Hongzuang berkedut saat senyuman lucu muncul di wajahnya. Apakah lelaki tua ini masih mengira dia adalah Baili Hongzuang di masa lalu? Saat dia perlahan berjalan ke aula depan, Baili Hongzuang melihat Baili Zentao, Su Wanjing, Baili Yuyan, dan Baili Haoxuan semuanya menatapnya dengan ekspresi muram. Kapan kamu bisa melihat kembali? Baili Zentao bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar membiarkannya terdiam hari ini, dia harus mengklarifikasi semuanya sebelum dia bisa melapor kepada Kaisar besok. Saya lupa. Baili Hongzuang berkata dengan acuh tak acuh. Baili Zentao menjadi marah. Baili Hongzuang, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Aku tahu itu Jenderal Besar Baili Zentao. Baili Hongzuang tersenyum tipis. Meskipun Baili Zentao sangat marah, ekspresinya tetap tenang. Melihat penampilan Baili Hongzuang yang acuh tak acuh, Baili Zentao tidak mampu menahan amarahnya. Dia segera mengirim telapak tangan ke arah Baili Hongzuang. Sepertinya dia harus memberi pelajaran pada gadis ini sebelum dia mengakui kebenarannya. Mata Baili Yuyan dan dua lainnya bersinar karena kegembiraan. Baili Hongzuang sangat arogan selama jamuan seleksi hari ini, sekarang, mereka ingin melihat bagaimana sampah ini akan terus menjadi sombong setelah diberi pelajaran. Su Wanjing berdiri di belakang Baili Zentao, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Berani membuat keluarganya tidak bahagia, Baili Hongzuang pantas dihukum. Mata Baili Hongzuang menajam saat dia merasakan angin kencang dari telapak tangan menuju ke arahnya. Wajah aslinya yang acuh tak acuh sekarang memiliki jejak kekejaman dan ketegasan. Bang! Baili Hongzuang tidak ragu-ragu menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Tidak ada yang menyangka bahwa Baili Hongzuang benar-benar akan mengangkat tangannya untuk bertemu langsung dengan telapak tangan Baili Zentao. Baili Zentao juga tercengang. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada gadis ini dan membuatnya berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Dia tidak menyangka gadis ini akan berusaha sekuat tenaga, dia takut tangannya akan lumpuh. Bagaimanapun juga, Baili Hongzuang adalah tunangan Pangeran Chen. Jika dia langsung melumpuhkan tangan Baili Hongzuang, pasti akan menimbulkan gosip. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Ini karena, Baili Hongzuang masih berdiri di posisi aslinya, aman dan sehat, bahkan setelah menerima serangan telapak tangan dari Baili Zentao. Baili Hongzuang menatap Baili Hongzuang dengan heran, dalam sekejap mereka bertukar pukulan, dia dengan jelas merasakan kekuatan asal di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Baili Yuyan dan dua lainnya memandang Baili Zentao dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Baili Zentao mengungkapkan ekspresi terkejut seperti itu.
Bagaimana Bailey Hongzuang bisa memblokir serangan ayah? Mata Bailey Haoxuan berkedip dengan cahaya yang membingungkan. Bahkan jika Bailey Zhentao hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Bailey Hongzuang. Kapan kamu mulai berkultivasi? Bailey Zhentao bertanya dengan suara yang dalam. Setelah kejadian ini, dia menjadi tenang. Hari ini, penampilan Bailey Hongzuang sungguh terlalu aneh. Dari seorang lelaki sampah, dia tiba-tiba menjadi sosok yang menakjubkan. Tidak hanya dia menjadi dokter dewa yang dipuji semua orang, dia bahkan mampu berkultivasi dengan tubuh yang telah lama dinilai sebagai sampah. Transformasi semacam ini sungguh tak terbayangkan. Bab 63. Bailey Hongzuang sudah bertekad untuk menjadi sia-sia ketika dia berumur 5 tahun, tidak bisa berkultivasi sama sekali. Sekarang, mereka tiba-tiba diberitahu bahwa Bailey Hongzuang bisa berkultivasi. Hal yang paling tidak terbayangkan adalah Bailey Hongzuang tidak berkultivasi sama sekali, jadi bagaimana dia berkultivasi? Bailey Yuyan dan Bailey Haoxuan saling berpandangan. Keduanya tidak percaya. Mungkinkah selama ini bukan mereka yang bermain dengan Bailey Hongzuang, melainkan Bailey Hongzuang yang bermain dengan mereka di telapak tangannya? Apa hubungannya denganmu saat aku mulai berkultivasi? Mata Bailey Hongzuang dipenuhi dengan ejekan. Yang disebut ayahnya ini tidak pernah mempedulikannya. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatannya sekarang, yang dia dapatkan hanyalah kemarahan Bailey Zhentao. Aku sudah bilang padamu untuk menjawab pertanyaanku, bukan bertanya padaku. Suara Bailey Zhentao menjadi semakin suram, samar-samar mengandung kemarahan dan ancaman yang diungkapkan dengan jelas. Kalau kamu bertanya padaku, maka aku harus menjawab. Aturan macam apa ini? Bailey Hongzuang dengan dingin mencibir, dalam 15 tahun ini, kamu tidak pernah peduli dengan hidup atau matiku. Bagaimana keadaanku sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Kapan penglihatanku pulih? Bailey Hongzuang terkekeh, hehe, jika Anda menemukan dokter untuk mendiagnosis saya, bukankah Anda akan mengetahuinya? Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku seperti ini. Wajah Bailey Zhentao pucat karena marah. Dia memiliki martabat mutlak di kediaman jenderal, jadi siapa yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Bailey Zhentao, kamu belum pernah memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ayah, jadi mengapa aku harus memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang anak perempuan? Di antara kita, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Kata-kata Bailey Hongzuang sangat kuat dan bergema, ketika Bailey Zhentao menyuruhnya untuk tidak kehilangan muka demi keluarga, harapannya terhadap Bailey Zhentao telah hilang. Jika kamu memiliki kemampuan, maka keluarlah dari kediaman jenderal. Aku, Bailey Zhentao, tidak memiliki anak perempuan sepertimu. Bailey Hongzuang dengan acuh tak acuh mengangkat matanya, itulah yang saya inginkan. Mulai sekarang, saya tidak ada hubungannya dengan kediaman jenderal. Dengan itu, Bailey Hongzuang berbalik dan berjalan menuju pintu kediaman jenderal tanpa ragu-ragu. Ketika dia muncul di depan semua orang seperti ini, dia mengerti bahwa dia bukan lagi anggota kediaman jenderal. Bailey Zhentao jelas tidak menyangka Bailey Hongzuang akan pergi begitu saja. Untuk sesaat, dia melihat punggung Bailey Hongzuang dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat Bailey Hongzuang keluar dari kediaman jenderal, kesepian yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya. Dia melihat ke plakat kediaman jenderal. Dia telah tinggal di sini selama 15 tahun, tapi ini bukanlah rumahnya. Orang-orang di dalam bukanlah keluarganya. Mungkin, ketika dia datang ke dunia 1000 tahun kemudian, dia ditakdirkan untuk sendirian selama sisa hidupnya. Kesepian di matanya yang hitam pekat berangsur-angsur hilang dan digantikan oleh tekad yang kuat. Bebas dari keterikatan tidak selalu berarti buruk baginya. Mulai sekarang, dia hanya akan hidup untuk dirinya sendiri. Namun, saat Bailey Hongzuang berbalik, dia melihat Hei Mu berdiri tidak terlalu jauh dari kediaman jenderal. Melihat Bailey Hongzuang keluar, wajah Hei Mu menunjukkan senyuman. Yang mulia benar, dia berkata bahwa Nona Bailey pasti akan keluar sebentar lagi dan kamu benar-benar keluar. Bailey Hongzuang sedikit terkejut, mengapa kamu ada di sini?
Bab 64. Mengambil kantong Qian Kun dari Heimu, Baili Hongzuang melihat sekilas dan menemukan bahwa kantong itu lengkap dengan selimut dan barang lainnya. Hatinya tidak bisa menahan perasaan hangat. Apalagi yang dia katakan. Suara Baili Hongzuang lembut, dalam situasi ini, saat ini, masih ada seseorang yang memikirkannya. Yang Mulia juga berkata bahwa alun-alun dokter yang saleh tidak cocok untuk ditinggali orang. Jika Nona Baili tidak mau pindah ke kediaman Pangeran Chen, Yang Mulia memiliki tempat tinggal lain untuk Anda tinggali. Mendengar ini, mata Baili Hongzuang berkilat karena terkejut. Dia belum pernah mendengar bahwa di Beichen memiliki tempat tinggal lain di kota kekaisaran. Seolah melihat kebingungan Baili Hongzuang, Hei Mu menjelaskan, Yang Mulia membeli tempat tinggal ini, dia jarang pergi ke sana, jadi hampir tidak ada yang mengetahuinya. Baili Hongzuang berpikir dengan hati-hati dan memahami. Di Beichen sedang memikirkan reputasinya. Tidak baik jika berita tentang dia memutuskan semua hubungan dengan kediaman jenderal menyebar, apalagi, saat itulah dia baru saja dikaruniai pernikahan. Jika ada kesalahpahaman lagi, Kaisar tidak akan bisa menghentikan dirinya untuk mencari seseorang untuk menanganinya. Gadli Doctor Square terlalu mencolok, jika dia tinggal di Gadli Doctor Square, tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, di Beichen membiarkannya tinggal di kediaman tersebut. Jika Nona Baili tidak keberatan, saya bisa mengirim Anda ke kediaman sekarang. Bagaimana? Mata Hei Mu menunjukkan sedikit kegembiraan, tuan mudanya selalu berterus terang terhadap wanita, tetapi dia memperlakukan Nona Baili secara berbeda. Jika mereka berdua benar-benar bisa menjadi pasangan, dia akan berbahagia untuk tuan mudanya dari lubuk hatinya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, suara Baili Hongzuang lembut dan matanya jernih dan cerah. Kediaman di Beichen tidak jauh dari kediaman Pangeran Chen. Itu adalah tempat yang sunyi di tengah kekacauan. Itu adalah tempat yang bagus. Taman Jingli. Begitu dia memasuki Taman Jingli, Baili Hongzuang bisa mencium aroma bunga persik. Hutan persik merah muda yang besar muncul di depan matanya. Dengan senyuman yang jelas dan mempesona di wajahnya, Baili Hongzuang, berpakaian putih, berjalan melewati hutan persik. Saat angin bertiup, kelopak bunga berjatuhan, membuatnya tampak seperti peri hutan persik. Saat mereka berjalan, sosok emas muncul di garis pandang Baili Hongzuang. Cahaya bulan sangat mempesona, dan cahaya kabur menyinari tubuh di Beichen, membuatnya tampak semakin anggun dan cantik. Dia di sini. Dua kata sederhana itu penuh dengan kepastian dan keyakinan. Dia sudah lama berharap Baili Hongzuang akan memilih untuk datang ke sini. Baili Hongzuang sedikit mengangguk. Cahaya bulan, hutan persik, meja batu, dan anggur berkualitas. Kamu pasti menikmatinya. Itu tidak benar, di Beichen menggelengkan kepalanya. Cahaya bulan, hutan persik, keindahan, dan anggur berkualitas adalah hal yang paling menyenangkan. Baili Hongzuang tidak peduli dengan godaan di Beichen dan duduk di seberangnya. Pemandangan yang sangat indah, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Mengapa kita tidak minum saja? Di Beichen mengambil gelas anggur dan menyerahkannya kepada Baili Hongzuang. Baili Hongzuang mengambil gelas anggur dan menatap di Beichen dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah di Beichen melakukan ini karena dia tahu suasana hatinya sedang buruk. Jika itu masalahnya, maka di Beichen sangat perhatian. Pada malam ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, dia benar-benar ingin memanjakan dirinya seperti ini sekali saja. Keduanya mengobrol dan minum. Tak satu pun dari mereka membicarakan masa lalu satu sama lain. Mereka hanya saling mengolok-olok atau membicarakan hal lain. Bab 65. Jika kamu merasa kesepian di masa depan, setidaknya kamu memiliki aku di sisimu. Suara di Beichen lembut, dan tatapan lembutnya cukup untuk membuat wanita manapun mabuk. Setelah membawa Baili Hongzuang ke tempat tidur dan memasukkannya ke dalam, di Beichen meninggalkan Taman Jingli. Yang Mulia, apakah kita perlu meminta beberapa pelayan untuk menjaga Nona Baili? Hei Mu bertanya. Di Beichen melambaikan tangannya, dengan kepribadiannya, dia akan kesulitan jika ada yang menjaganya. Hei Mu merenung sejenak,
lalu mengingat semua yang telah dilakukan Baili Hongzhuang, sepertinya memang demikian. Ketika Baili Hongzhuang bangun keesokan harinya, hari sudah siang. Berjalan keluar ruangan, Baili Hongzhuang sekali lagi melihat langit penuh bunga persik. Itu adalah dunia yang berwarna merah jambu, dan suasana hatinya tidak bisa tidak membaik. Setelah melihat hutan persik ini, dia mengerti mengapa di Beichen ingin membeli tempat tinggal ini. Bunga persik bermanfaat bagi tubuh di Beichen, dan dapat mengurangi kecepatan penyebaran rasa mati rasa. Lapangan dokter yang saleh. Ketika Baili Hongzhuang tiba di Gadli Doctor Square, Du Tianzuo dan Dong Xirou memandangnya dengan cemas. Nona Baili, kamu baik-baik saja. Di bawah sinyal terus-menerus dari Dong Xirou, Du Tianzuo mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Dong Xirou segera melanjutkan, Nona Baili, tolong jangan terlalu memaksakan diri. Meskipun Pangeran Chen mengalami cedera kaki, ku dengar dia orang baik. Saat fajar hari ini, berita bahwa Hongzhuang adalah putri sah dari kediaman Jenderal Baili Hongzhuang telah menyebar ke seluruh jalan dan gang di kota kekaisaran. Saat pertama kali mendengar berita tersebut, Du Tianzuo dan Dong Xirou tidak mempercayainya sama sekali. Baru setelah semua orang membicarakannya, dan mereka mendengarnya dari mulut para bangsawan dan wanita muda, mereka akhirnya mempercayainya. Berita ini terlalu mengejutkan. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang tidak berguna, dan yang lainnya adalah seorang dokter yang saleh dengan keterampilan medis yang brilian. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi, tetapi mereka adalah orang yang sama. Setelah mengetahui identitas asli Baili Hongzhuang, keduanya bahkan tidak sempat bersukacita sebelum mendengar kabar pernikahan Baili Hongzhuang. Baili Hongzhuang dan Pangeran Chen, kombinasi lelucon pertama dan kedua di kota kekaisaran, menjadi lelucon yang lebih besar. Melihat kedua wajah gugup itu, Baili Hongzhuang tersenyum tipis. Jangan khawatirkan aku. Menurutku tidak ada yang salah dengan ini. Mendengar ini, Du Tianzuo dan Dong Xirou sama-sama tercengang. Mereka memandang Baili Hongzhuang dengan heran, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka katakan. Ketika mereka melihat senyum Baili Hongzhuang yang tenang dan riang, mereka merasa tidak salah dengar. Nona Baili, apakah kamu benar-benar tidak sedih? Dong Xirou tidak percaya. Dari putri mahkota hingga permaisuri yang tidak berguna, bagaimana perbedaan tersebut dapat diatasi dengan mudah? Apa yang perlu disedihkan? Baili Hongzhuang bertanya sambil tersenyum. Di Beichen lebih tampan daripada Suan Yuan Huan. Mengapa saya tidak bisa memilih yang lebih bagus? Yah, itu benar. Melihat para tamu datang, Baili Hongzhuang langsung berjalan mendekat dan mulai merasakan denyut nadi para pasien. Setelah merawat 10 pasien, dia berencana melakukan beberapa persiapan. Dong Xirou memandangi punggung Baili Hongzhuang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, dia tampan, tapi sepertinya bukan itu intinya. Saat matahari terbenam, awan merah memantulkan langit menjadi merah, dan kerumunan di tanah tampak diwarnai dengan lapisan cahaya merah. Di workshop semua kedokteran. Bab 66. Kakak Ji, apakah kamu marah padaku? Wajah Baili Hongzhuang berubah menjadi senyuman tersanjung saat dia mendekati Ji Wenbin. Sejak dia datang ke sini, Ji Wenbin adalah orang pertama yang berteman dengannya. Dia tidak ingin mengasingkan hubungan keduanya karena hal seperti itu, persahabatan dalam memberikan bantuan pada saat dibutuhkan selalu merupakan hal yang paling mendalam. Beraninya aku marah padamu. Suara Ji Wenbin sedikit dingin dan tidak puas. Kakak Ji, Baili Hongzhuang menelepon. Anda juga mengetahui situasi saya sepanjang waktu. Saat itu, saya dihukum oleh jenderal, jika saya menyebutkan nama asli saya, itu akan sangat merugikan saya, jadi saya hanya bisa menyembunyikan identitas saya. Kecuali itu, aku tidak menipumu dengan apapun. Ji Wenbin masih tidak berbicara. Setelah mendengar berita hari ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka kalau sahabat yang selalu dibanggakannya itu akan menipunya. Karena kakak Ji tidak ingin bertemu denganku, aku pergi dulu. Wajah Baili Hongzhuang penuh dengan kesepian, tetapi ketika dia melangkah keluar, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. 3, 2, 1, tunggu.
Suara Ji Wenbin terdengar, lalu dia menghela nafas tak berdaya. Aduh, aku juga tahu kalau kamu terpaksa melakukan ini dalam situasimu. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Bailey Hongzuang telah menipunya, dia sangat marah, tetapi kemudian, ketika dia memikirkannya, dia merasa Bailey Hongzuang memiliki kesulitannya sendiri. Ketika dia mendengar kata-kata Bailey Hongzuang barusan, kebencian di hatinya benar-benar hilang, tetapi dia merasa kasihan pada Bailey Hongzuang. Haha, Bailey Hongzuang tersenyum senang. Saya tahu bahwa saudara Ji berpengetahuan luas dan masuk akal. Dia pasti akan memahami saya. Ji Wenbin tidak bisa sebahagia Bailey Hongzuang. Aku dengar kamu dan Pangeran Chen dijadwalkan menikah sebulan lagi. Apakah ini benar? Itu benar. Mengapa Kaisar terburu-buru mengabulkan pernikahan? Yang mulia pasti tidak senang melihat saya. Bailey Hongzuang tersenyum. Di mata Kaisar, orang seperti dia memang tidak disukai. Masuk akal jika Kaisar ingin dia menikahi di Beichen sesegera mungkin. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan di Beichen? Yang lain tidak tahu, tapi Ji Wenbin tahu bahwa Bailey Hongzuang dan di Beichen sangat dekat. Dia telah melihat di Beichen beberapa kali di Gadli Pisician Square. Mungkinkah pernikahan ini diminta oleh di Beichen? Menurutku di Beichen adalah orang baik. Bailey Hongzuang tersenyum. Dibandingkan dengan Suan Yuan Huan, dia jauh lebih dapat diandalkan. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Meskipun Ji Wenbin merasa perkataannya agak berlebihan, bagaimanapun juga, ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar, siapa yang bisa menentang keputusan Kaisar? Tapi dia tetap bertanya, karena dia berharap Bailey Hongzuang tidak menyesalinya. Saya sudah memutuskan. Suara Bailey Hongzuang jelas, tapi penuh dengan tekad. Bailey Hongzuang membeli setumpuk tanaman obat di Myriad Medicine Square. Sejak dia membuka Gadli Pisician Square, dia menghasilkan banyak uang setiap hari. Saat membeli jamu, dia tidak perlu menghitung seperti sebelumnya. Melihat Bailey Hongzuang membeli begitu banyak tanaman obat sekaligus, Ji Wenbin menjadi bingung. Hongzuang, untuk apa kamu membeli begitu banyak tanaman obat? Bailey Hongzuang mengangkat alisnya dan tersenyum. Ini rahasia, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Ji Wenbin tertawa tanpa sadar, Bailey Hongzuang hanya berpura-pura menjadi misterius. Dia ingin membangkitkan rasa penasarannya, tapi dia tidak bertanya. Setelah memasukkan semua ramuan obat ke dalam tas Qiankunnya, Bailey Hongzuang pergi ke Paviliun Permata Surgawi. Paviliun Permata Surgawi adalah toko terbesar di kota kekaisaran yang mengkhususkan diri pada barang-barang yang dibutuhkan oleh para petani. Skalanya jauh melebihi toko lain. Bab 67. Di Paviliun Sky Jewel, semua yang dibutuhkan oleh seorang kultivator telah tersedia. Meskipun mereka tidak memilikinya sekarang, selama Anda membayar depositnya, mereka akan membantu Anda menemukannya sesegera mungkin. Inilah alasan mengapa reputasi Sky Jewel Pavilion begitu cemerlang. Tuan, apa yang ingin kamu beli? Xiao Hei bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini, guru benar-benar menghabiskan banyak uang. Dia menghabiskan banyak koin emas. Kalau saja dia bisa bermurah hati saat membelikan makanan untuk Xiao Hei. Tungku Pil. Matanya yang jernih dan cerah dipenuhi warna, dia sudah lama ingin membeli Tungku Pil. Sebelumnya, dia tidak punya cukup uang dan hanya bisa menunggu. Sekarang dia kaya, dia akhirnya bisa membeli Tungku Pil. Saat dia berjalan ke Sky Jewel Pavilion, Bailey Hongzuang mengerti mengapa Sky Jewel Pavilion begitu populer, tata letaknya saja sudah cukup membuat mata orang berbinar. Meski saat itu malam hari, Pavilion Sky Jewel tetap terang benderang seperti siang hari. Semua pil, ramuan langka, dan senjata ditandai dengan jelas harga dan kualitasnya, memungkinkan orang dengan cepat menemukan apa yang mereka butuhkan. Para pelayannya semuanya pria tampan dan wanita cantik. Wajah mereka dipenuhi senyuman lembut dan sopan, membuat orang merasa nyaman. Melihat Bailey Hongzuang, seorang pelayan wanita segera berjalan mendekat dan tersenyum, "Nona, apa yang ingin Anda beli?" "Tungku Pil, apakah kamu punya satu di sini?" Bailey Hongzuang bertanya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada pil, senjata, dan sejenisnya.
Dia tidak melihat tungku pil apapun. Mendengar bahwa Bai Li Hongzuang ingin membeli tungku pil, mata pelayan wanita itu berkedip karena terkejut. Namun, dia dengan cepat kembali normal. Meskipun Pavilion Sky Jewel menjual tungku pil, hanya sedikit orang yang membeli tungku pil. Bagaimanapun, pembuat pil adalah keberadaan yang langka. Bahkan di kota kekaisaran, jumlahnya tidak banyak. Mungkinkah wanita muda yang luar biasa ini ingin membeli tungku pil? Tungku pil ada di lantai 2. Nona, tolong ikuti saya. Petugas wanita itu membungkuk dan mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Bai Li Hongzuang untuk mengikutinya ke lantai 2. Bai Li Hongzuang sedikit mengangguk, selama dia bisa membeli tungku pil, dia akan puas. Dia harus mulai memurnikan pil sendiri dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Namun, ketika Bai Li Hongzuang mencapai lantai 2, dia melihat sosok yang sangat dia benci. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Bai Li Yuyan menemani Du Hanyu membeli tungku pil. Du Hanyu adalah seorang magang alkemis. Meskipun keterampilan alkimia miliknya tidak cukup baik, keterampilan alkimia tuannya Yun Qingfeng sangat bagus. Kompetisi berburu sudah dekat, dia dan Bai Li Haoxuan harus bekerja dengan baik, jadi pil yang cocok bahkan lebih penting. Hari ini, dia memanggil Du Hanyu untuk menyenangkannya, sehingga Du Hanyu setuju untuk membantu membujuk Yun Qingfeng untuk membantunya dan saudara laki-lakinya memurnikan pil. Tapi Du Hanyu ini cukup kejam, hal pertama yang dia katakan adalah membeli tungku alkimia. Benda ini luar biasa mahal, tapi mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain membayar harganya. Melihat Bai Li Hongzuang muncul, Bai Li Yuyan memasang ekspresi jijik di wajahnya. Oh, kamu benar-benar berani datang ke paviliun harta karun surgawi. Jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak? Bai Li Hongzuang berkata dengan sinis. Gadis ini akan selalu berinisiatif mencari masalah dengannya setiap kali dia melihatnya. Bai Li Yuyan kemudian menyadari bahwa Bai Li Hongzuang saat ini bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Hanya dengan membuka Godly Doctor Square, penghasilannya sudah jauh melebihi penghasilannya. Meskipun dia makan enak di kediaman jenderal dan punya banyak uang, pengeluaran sehari-harinya juga cukup tinggi, karenanya, dia tidak punya banyak uang. Bab 68. Di depannya ada 10 tungku pil dan dengan penglihatannya, dia tahu bahwa tungku pil perak memiliki kualitas terbaik. Jika dulu, tungku pil ini tidak akan menarik perhatiannya, tetapi sekarang dia memurnikan pil tingkat rendah, tungku pil ini sudah cukup. Saat kekuatannya meningkat, dia pasti akan melihat tungku pil yang lebih baik di masa depan dan dia bisa mengubahnya saat itu juga. Bai Li Yuyan, aku ingin tungku pil ini, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Du Hanyu menunjuk ke tungku pil perak dan bertanya. Dia sudah lama mengincar tungku pil ini tetapi harganya terlalu mahal dan dia tidak punya cukup uang. Sekarang Bai Li Yuyan ingin menanyakan sesuatu padanya, dia tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Melihat Du Hanyu telah memilih tungku pil termahal, Bai Li Yuyan diam-diam mengutuk hati hitamnya. Melihat baik-baik harga di bawah ini, 200.000 koin emas, harga ini telah membuatnya takut. Ayahnya tahu bahwa dia datang untuk menjilat Du Hanyu hari ini jadi dia memberinya 100.000 koin emas. Menambah tabungan hariannya, dia hanya memiliki 130.000 koin emas. Dia pikir jumlah uang ini sudah cukup tetapi dia tidak menyangka Du Hanyu akan meminta 200.000 koin emas. Bai Li Yuyan mengungkapkan ekspresi yang sulit, Nona Du, 200.000 koin emas ini. 200.000 koin emas, dia tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Melihat ekspresi Bai Li Yuyan, Du Hanyu berkata dengan sedih, jika kamu tidak bersedia, lupakan saja. Nona Du, bukannya saya tidak bersedia, Bai Li Yuyan dengan cepat berkata, hanya saja 200.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau mengubahnya? Dia akhirnya membujuk Du Hanyu dan Du Hanyu mengatakan bahwa selama dia bahagia, dia akan bisa membujuk Yun Qingfeng untuk membantunya memurnikan pil. Bai Li Yuyan juga tidak berdaya, meskipun paviliun harta karun surgawi menjual pil yang dia perlukan telah diambil. Semua orang bersiap untuk perburuan keluarga kerajaan.
Jika bukan karena hanya ada sedikit alkemis di kota dan bahkan lebih sedikit lagi alkemis dengan keterampilan alkimia yang kuat, dia tidak akan mau datang ke sini untuk menjilat Du Hanyu. Aku suka yang ini. Aku tidak tertarik pada hal lain. Suara Du Hanyu sedikit dingin. Jika kamu tidak mampu membelinya, lupakan saja. Bukan hanya kamu saja yang ingin meminta bantuan tuanku. Mendengar ini, Baili Yuyan menjadi cemas. Nona Du, mohon tunggu sebentar. Saya akan memikirkan cara untuk membeli tungku pil ini. Bagaimana? Baru kemudian Du Hanyu mengungkapkan ekspresi puas, kalau begitu aku akan menunggu. Melihat tindakan Baili Yuyan dan Baili Yuyan, mata Baili Hongzuang dipenuhi dengan ejekan. Dia tidak menyangka Baili Yuyan akan memiliki saat ketika dia bersikap seperti ini. Nona, berapa harga yang ingin kamu beli? Petugas wanita itu bertanya. Meskipun dia tidak mengenal wanita muda ini, dia tahu bahwa wanita muda ini bukanlah orang biasa hanya dengan melihat pakaian dan temperamennya. Oleh karena itu, sikapnya menjadi lebih rendah hati. Baili Yuyan sedang memikirkan cara mendapatkan 70.000 koin emas ketika dia tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan petugas wanita kepada Baili Hongzuang. Dia tidak bisa menahan tawa. Haha, apa aku salah dengar? Kamu ingin membeli tungku alkimia. Apa salahnya aku membeli tungku alkimia? Baili Hongzuang bertanya. Kamu bukan seorang alkemis. Apakah kamu akan membeli tungku alkimia untuk memasak di rumah? Baili Yuyan tertawa. Awalnya, masalah Du Hanyu membuatnya sangat tidak senang. Tapi sekarang, suasana hatinya jauh lebih baik. Baili Hongzuang ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bab 69. Saya ingin tungku pil ini. Baili Hongzuang menunjuk ke tungku pil perak di depannya. Senyum Baili Yuyan langsung membeku dan berubah menjadi amarah yang kental. Baili Hongzuang, apakah kamu memprovokasi saya? Baili Hongzuang bukanlah seorang alkemis jadi tentu saja dia tidak perlu membeli tungku pil. Menurutnya, Baili Hongzuang sengaja mengatakan ingin membeli tungku pil setelah melihatnya dan Du Hanyu. Tapi sekarang dia sebenarnya memilih tungku pil yang disukai Du Hanyu, jika ini bukan provokasi lalu apa itu? Du Hanyu juga menjadi gugup, dia selalu ingin membeli tungku pil ini. Untungnya hanya ada sedikit orang yang membeli tungku pil di kota kekaisaran dan tungku pil ini telah berada di paviliun harta karun surgawi selama beberapa bulan tanpa dibeli. Gadis ini sebenarnya ingin membelinya. Baili Hongzuang dengan malas menatap Baili Yuyan, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak tertarik padamu. Dia tidak tertarik sama sekali, dia bahkan tidak tertarik untuk memprovokasi dia. Baili Yuyan. Du Hanyu dengan cepat memanggil Baili Yuyan, dia benar-benar tidak bisa membiarkan tungku pil ini dibeli oleh orang lain. Baili Yuyan segera mengerti dan berkata kepada pelayan wanita, tungku pil ini dipilih oleh kami terlebih dahulu, kamu tidak bisa menjualnya padanya. Baili Hongzuang mengangkat alisnya dan tersenyum, dia sedikit mengangkat dagunya dan menatap Baili Yuyan sambil tersenyum, kalau begitu, belilah. Mengikuti kata-kata Baili Hongzuang, ekspresi Baili Yuyan menjadi lesu. Dia tidak punya banyak uang saat ini. Karena kamu tidak mampu membelinya, aku harus membelinya. Baili Hongzuang berbalik dan menatap pelayan wanita itu, apakah saya benar? Petugas wanita itu dengan canggung memandang ke arah Baili Yuyan dan dua lainnya dan mengangguk, itu benar. Apakah kamu ingin membelinya sekarang? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kata Baili Hongzuang dengan malas. Tunggu aku sebentar, bolehkah aku kembali dan mengambil uangnya? Baili Yuyan mengertakkan gigi dan berkata, 200.000 koin emas memang melebihi ekspektasinya, tetapi hanya untuk satu tarikan napas ini, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Baili Hongzuang membeli tungku pil ini. Nona, Anda bisa membayar deposit 100.000 koin emas terlebih dahulu. Jika Anda tidak kembali, maka koin emas tersebut tidak akan dikembalikan, kata petugas wanita tersebut. Wajah Baili Yuyan menjadi sedikit pucat. Bahkan dia tidak tahu apakah ayahnya akan menyetujui permintaannya untuk 70.000 koin emas lagi. Lagi pula, 200.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil untuk seluruh kediaman jenderal. Selain itu, mereka harus membayar biaya alkimia Yun King Feng.
Jumlah ini terlalu besar. Melihat Bai Li Yuyan ragu-ragu, pelayan wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona, 2 tungku pil yang sedikit lebih murah ini juga sangat bagus. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya lagi?" Bai Li Yuyan memandang Du Hanyu, tapi sikap Du Hanyu pantang menyerah. Selain tungku pil ini, dia tidak menginginkan yang lain. "Bantu aku menyelesaikannya," Bai Li Hongzuang berkata sambil mengangkat tangannya. Dia tidak berencana untuk terus membuang waktu di sini, hanya berdasarkan sikap Bai Li Yuyan, dia yakin Bai Li Yuyan tidak mampu membelinya. Petugas wanita mengambil tungku pil dari rak. Bai Li Yuyan menunggu tungku pil menghilang dari lantai 2. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga hampir berdarah. Di masa lalu, Bai Li Hongzuang selalu menjadi eksistensi yang dia injak. Sekarang, dia benar-benar mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depannya. Di lantai pertama paviliun harta karun, Bai Li Hongzuang dengan senang hati membayar 200.000 koin emas dan menyimpan tungku pil di tasnya. Ketika petugas wanita melihat Bai Li Hongzuang yang begitu mudah mengeluarkan 200.000 koin emas tanpa berkata apa-apa, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bab 70. Petugas wanita ini juga baru saja tiba di kota kekaisaran. Jika dia tinggal di kota kekaisaran cukup lama, dia akan tahu bahwa wanita di depannya adalah dokter dari Gadli Pisician Square, putri tertua dari kediaman Jenderal, Bai Li Hongzuang. Lihatlah wanita terkutuk itu, Bai Li Yuyan, menggertakkan giginya begitu keras. Sungguh menyenangkan. Xiao Hei tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Setelah melihat adegan ini, aku rela untuk tidak makan malam ini. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu tidak akan makan malam ini. Bai Li Hongzuang tertawa. Xiao Hei segera pingsan. Tuan, bukankah aku hanya bahagia untukmu? Bagaimana kamu bisa tega memperlakukanku seperti ini? Xiao Bai tersenyum bijak. Kejahatan yang kamu timbulkan pada dirimu sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Apa menurutmu jika aku tidak punya apa-apa untuk dimakan, aku akan membiarkanmu makan? Xiao Hei mengancam. Xiao Bai tertegun dan dengan cepat mencoba membantu. Tuan, Xiao Hei hanya mengatakan itu karena dia senang. Kamu tidak boleh mengambil makanannya. Melihat kedua orang itu mengobrol tanpa henti untuk mencari makanan, Bai Li Hongzuang terkekeh. Baiklah, aku akan membiarkan kalian makan besar malam ini. Hidup Tuan. Ketika Bai Li Hongzuang kembali ke Taman Jingli, Di Beichen masih duduk di meja batu. Ketika dia melihat Bai Li Hongzuang, senyuman muncul di wajah tampannya. Sepertinya kamu sangat sibuk hari ini. Kamu baru kembali sekarang. Bai Li Hongzuang mengangguk. Tentu saja, aku tidak sepertimu, orang yang menganggur. Di Beichen tidak merasa kesal. Apakah kamu sudah makan malam? Aku sudah meminta para pelayan untuk menyiapkannya. Aku akan mencoba masakan koki saja. Di Beichen bertepuk tangan dan para pelayan segera menyajikan hidangan. Melihat hidangan mewah di atas meja, Bai Li Hongzuang tiba-tiba merasakan sedikit kelembapan di kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Apakah akan turun hujan? Bulan cerah menggantung tinggi di langit dan tidak ada tanda-tanda hujan. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah air liur kedua orang itu. Tuan, ada begitu banyak makanan enak. Xiao Hei berseru penuh semangat. Mata Bai Li Hongzuang menjadi gelap dan suaranya membawa sedikit ancaman. Jika kamu berani ngiler lagi di kepalaku, aku akan membuatmu sangat lapar hingga ukuran tubuhmu menjadi satu lebih kecil selama beberapa hari ke depan. Apa kamu percaya padaku? Hairi Bol tertegun dan dengan cepat menutup mulutnya, dan tidak berani ngiler lagi. Di Beichen melihat ekspresi Bai Li Hongzuang yang terus berubah, sentuhan kejutan muncul di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa, Bai Li Hongzuang menjawab, saya hanya berpikir keterampilan koki itu bagus. Setelah makan dan minum sepuasnya, Bai Li Hongzuang menunjukkan senyum puas. Sejak dia datang ke sini, ini adalah pertama kalinya dia makan makanan lezat seperti itu. Tentu saja, makanan di kediaman jenderal sangat enak, dan dia jarang pergi ke restoran. Namun, bahkan makanan di restoran tidak dapat dibandingkan dengan ini. Ini sudah larut.
Kamu harus istirahat lebih awal. Di Beichen tersenyum hangat dan hendak meninggalkan Taman Jingli dan kembali ke istana Pangeran Chen. Tunggu, Baili Hongsuang tiba-tiba memanggil Di Beichen. Di Beichen memandang Baili Hongsuang dengan bingung. Apa yang salah? Kamu bisa menginap di Jingli Garden malam ini. Hei Mu tersedak saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Nona Baili menjadi orang yang proaktif. Meskipun Tuan Muda dan Nona Baili akan menikah sebulan lagi, mereka belum menikah. Di Beichen berpura-pura malu. Istriku, suamimu akan merasa malu jika kamu mengambil inisiatif. Namun, jika istriku bersedia, aku tidak keberatan. Bab 71. Kamu terlalu banyak berpikir. Baili Hongsuang perlahan berkata, saya tidak punya niat lain. Di Beichen tersenyum penuh arti, saya tahu istri saya tidak punya niat lain. Itu saja yang Anda maksud. Saya mengerti. Itu sangat ambigu. Petik 1. Apa yang Anda tahu? Baili Hongsuang meninggikan suaranya, aku hanya ingin merawat kakimu. Begitu dia mengatakan ini, mata Di Beichen berbinar, tetapi dia segera memulihkan ekspresi menggodanya. Sebenarnya, menurutku bukanlah ide yang buruk untuk membicarakan cita-cita hidup di rumah. Jika kamu tidak ingin mengobatinya, lupakan saja. Jangan. Jika istriku bisa membantu suamimu, maka itu yang terbaik. Di Beichen buru-buru berkata sambil tersenyum polos. Wajahnya seperti bunga yang mekar, cerah dan mengharukan. Hei Mu juga menghela nafas lega, dia tahu Nona Baili tidak akan terlalu proaktif. Namun, setelah mengetahui bahwa Baili Hongsuang ingin merawat kaki Di Beichen, dia merasa bersemangat. Kaki Tuan Muda telah lumpuh selama 3 tahun, dan banyak orang sudah kehilangan harapan padanya, namun, dia masih percaya bahwa akan ada suatu hari ketika Tuan Muda dapat berdiri kembali. Wajah Baili Hongsuang menjadi lebih serius, dan dia mulai merawat Di Beichen. Aroma bunga persik memiliki efek menekan penyakit Di Beichen, jadi yang terbaik adalah mengobati Di Beichen saat ini. Setelah dengan hati-hati memastikan tingkat kelumpuhan di kaki Di Beichen, Baili Hongsuang bertanya, apakah Anda merasakan mati rasa yang semakin meningkat akhir-akhir ini? Di Beichen sedikit mengangguk, sedikit. Melihat wajah tenang dan tampan di depannya, Baili Hongsuang tidak bisa tidak mengaguminya. Pria ini masih remaja, tapi bukan saja dia tidak menyerah pada kemungkinan kelumpuhan, dia juga tetap tampan seperti biasanya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Dari titik ini, dia yakin kekuatan mental Di Beichen kuat. Istriku, apakah kamu benar-benar tahu penyakit apa yang aku derita? Di Beichen bertanya. Bukan karena dia tidak percaya pada Baili Hongsuang, tetapi dia telah mengunjungi banyak dokter terkenal, dan tidak satu pun dari mereka yang mengetahui dengan jelas tentang penyakitnya. Baili Hongsuang mengangkat alisnya, mengapa aku berbohong padamu tentang hal semacam ini? Ketika Di Beichen melindunginya dari percikan anggur Baili Hongsuang, dia sudah memutuskan untuk membantu Di Beichen. Supaya saat dia sendirian, masih ada Di Beichen yang mengingatnya. Nona Baili, penyakit apa yang diderita Tuan Muda? Tidak mungkin diracun ikan, Hei Mu mau tidak mau bertanya. Dia sangat ingin tahu mengapa Tuan Muda, yang selama ini luar biasa dan tiada taraf, tiba-tiba menjadi lumpuh dan jatuh dari altar. Jika itu karena penyakit, dia akan, kamu sudah menyelidikinya begitu lama, tapi kamu seharusnya tidak menemukan apapun. Hei Mu mengangguk dengan canggung. Karena itulah dia merasa sangat cemberut. Tidak perlu diselidiki lebih jauh. Penyakit ini bukan disebabkan oleh racun. Dr. Feng juga mengatakan hal yang sama, tetapi Dr. Feng juga tidak mengetahui alasannya. Wajah tampan Di Beichen tersenyum, bahkan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia masih memiliki ekspresi tenang. Ini adalah masalah dengan fisikmu. Baili Hongsuang menjelaskan, untungnya, dokter itu dapat menekan kecepatan kelumpuhan tubuh Anda. Jika tidak, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk pulih. Ada masalah dengan fisikku. Di Beichen bingung. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tapi tidak pernah memikirkan yang satu ini. Bab 72. Dari semua fisik yang diketahui semua orang, dia tidak memiliki satu pun.
Pernahkah kamu mendengar tentang fisik terkutuklah? Bailey Hongsuang bertanya sambil memeriksa denyut nadi di Bei Chen. Dari semua fisik, aku belum pernah mendengar tentang fisik terkutuklah. Dia tahu hampir semua fisik langka di benua giok ilusi, tapi dia belum pernah mendengar tentang fisik terkutuklah. Bailey Hongsuang tidak terkejut, fisik terkutuklah sangat langka, jadi wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Kecepatan kultivasi Anda sangat cepat di masa lalu, jauh melebihi kultivator normal. Bailey Hongsuang tersenyum, kemudian, kakimu tiba-tiba mati rasa, mulai dari jari kaki dan perlahan menyebar ke atas. Hingga saat ini, kecepatan kultivasimu menurun karena hal tersebut. Mata di Bei Chen terus berubah, tapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sekarang kecepatan kultivasinya melambat, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Bahkan Dokter Ilahi Feng pun tidak mengetahuinya. Bailey Hongsuang hanya memeriksa denyut nadinya untuk memahami segalanya, mungkinkah dia benar-benar memiliki fisik terkutuklah. Hei Mu juga tercengang. Nona Bailey terlalu ajaib. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai dokter yang saleh. Apakah fisikku masih bisa diubah? Mata di Bei Chen dipenuhi dengan cahaya bawah. Meskipun dia menyembunyikan kegugupannya dengan baik, Bailey Hongsuang masih menangkapnya, dan senyuman di wajahnya perlahan melembut. Denganku di sini, tentu saja bisa. Saat dia mengatakan itu, mata di Bei Chen yang sedalam laut tiba-tiba bersinar dengan cahaya tak terbatas. Setelah 3 tahun, akhirnya ada secercah harapan. Melihat senyuman lembutnya, hati dinginnya sepertinya memiliki momentum untuk mencair. Namun, proses ini sangat sulit, dan tidak akan mudah untuk menanggungnya. Bailey Hongsuang berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak tahan, kamu akan mati. Jika dia tidak bisa menahan rasa sakit ini, akan lebih baik untuk menekan rasa mati rasa di tubuhnya dan terus hidup. Kalau tidak, jika dia menyerah selama proses mengubah fisiknya, dia akan benar-benar mati. Ekspresi di Bei Chen tenang, bahkan ketika dia mendengar kata, mati, ekspresinya tidak berubah, dan tekad di matanya tidak pernah goyah. Istriku, jangan khawatir, rasa sakit kecil ini tidak akan mampu membuat suamimu bingung. Suara di Bei Chen pelan, dan wajah tampannya masih menggodanya, namun keseriusan diam di matanya terlihat oleh wanita di depannya. Bailey Hongsuang menatap mata tegas itu, karena kamu sudah memutuskan, maka aku akan membantumu sampai akhir. Membantuku mengubah fisikku, apakah itu akan memengaruhimu? Bailey Hongsuang tersenyum tipis, ini hanya kerja keras. Mendengarkan kata-katanya, meskipun kata-kata Bailey Hongsuang sangat sederhana, di Bei Chen mengerti bahwa bukan hanya itu saja. Karena proses perubahannya sangat sulit, jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan mati, dan Bailey Hongsuang juga akan mengalami kesulitan. Tidak punya miliknya, tidak punya SS, tidak punya miliknya. Proses yang sangat panjang untuk berubah dari fisik terkutuklah menjadi fisik takdir. Anda harus siap secara mental. Dengan itu, Bailey Hongsuang bersiap melakukan akupuntur di Bei Chen. Tiba-tiba, di Bei Chen meraih tangannya. Mata Phoenix Bailey Hongsuang terangkat sedikit saat dia menatap di Bei Chen dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menangkapnya. Di Bei Chen dengan serius memandangi wajah cantik di depannya, dan suaranya rendah dan serak. Mengapa kamu membantuku? Mengapa? Bab 73. Menatap mata yang sedalam laut itu, mulut Bailey Hongsuang perlahan berubah menjadi senyuman. Saat kamu membantuku, bukankah kamu juga tidak punya alasan? Ini berbeda. Di Bei Chen meninggikan suaranya. Apakah kamu tidak khawatir aku membantumu karena aku ingin kamu mentraktirku? Apa yang dia lakukan hanyalah hal kecil. Orang lain akan melakukan hal yang sama, tetapi apa yang Bailey Hongsuang ingin lakukan untuknya lebih dari itu. Apakah itu penting? Bailey Hongsuang bertanya. Di Bei Chen tercengang. Dia tidak menyangka Bailey Hongsuang akan menjawab seperti ini, bagaimana mungkin ini, tidak penting. Saat kamu menanyakan pertanyaan ini, aku tahu kamu tidak membantuku karena ini. Senyuman Bailey Hongsuang menjadi lebih lembut. Terlebih lagi, meskipun itu masalahnya, aku tidak akan peduli. Dia tidak pernah menyesali keputusan yang dia buat.
Dia tidak mengetahui identitas asli Di Beichen, dia juga tidak tahu alasan mengapa Di Beichen begitu dekat dengannya, tetapi dia percaya bahwa Di Beichen tulus saat bersamanya. Mengapa? Mungkin karena untuk pertama kalinya, seseorang berdiri di depannya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, seseorang memahami ketidakbahagiaannya. Mungkin itu karena detak jantungnya. Karena ini sudah cukup. Di Beichen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Bailey Hongzuang sama sekali. Biasanya, meskipun dia tidak mengerti mengapa Bailey Hongzuang memiliki keterampilan medis, dia merasa Bailey Hongzuang sangat sederhana ketika mereka bersama. Pada saat ini, dia tiba-tiba tidak dapat memahami Bailey Hongzuang. Apakah masalah yang sangat dipedulikan orang lain tidak penting di matanya? Kenapa kamu tidak peduli? Karena kamu memang membantuku, bukan? Bailey Hongzuang tersenyum. Jika sebelumnya dia meragukan Di Beichen, sekarang dia merasa Di Beichen juga orang yang baik. Meskipun dia biasanya rumit dan canggih, setelah menemukan cara berpikir yang sederhana, dia mengerti bahwa dia sebenarnya sangat baik. Melihat wajah tersenyum di depannya, Di Beichen merasa dunianya begitu rumit untuk pertama kalinya. Jika tidak ada masalah, aku akan mulai. Bailey Hongzuang mengangkat alisnya dan bertanya. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengatasi masalah kelumpuhan kaki Anda. Untuk mengubah fisikmu, itu membutuhkan beberapa item langka. Tetapi Anda harus percaya bahwa begitu fisik Anda berubah, bakat kultivasi Anda akan meningkat lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Mendengar ini, Di Beichen menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Bailey Hongzuang sedang menghiburnya, Jarum perak menembus titik akupuntur di kaki Di Beichen. Mata Bailey Hongzuang serius, setiap jarum cepat dan akurat. Inis, Dias. Dia akan merusak pemandangan jika dia terus tinggal di sana. Lebih baik tinggalkan Tuan Muda dan Nona Bailey sendirian. Hutan Persik mendapatkan kembali ketenangannya. Hanya sosok putih menawan dan sosok tinggi emas pucat yang tersisa. Wanita itu berjongkok di samping kaki pria itu. Pria itu diam-diam menatap wanita itu. Bunga persik melayang di udara. Aromanya menyerang lubang hidung, sosok itu kabur, seperti mimpi. Setelah secara akurat memasukkan jarum ke titik akupuntur semua orang, Bailey Hongzuang berkata, ini akan sangat menyakitkan. Jika Anda tidak tahan, Anda bisa berteriak. Di Beichen sedikit mengangguk, saya baik-baik saja. Anda bisa mulai. Bab 74. Di Beichen hanya merasakan kakinya yang selama ini mati rasa, seolah-olah ada banyak serangga kecil yang merayap di atasnya. Rasa gatalnya tak tertahankan. Namun, matanya dipenuhi kegembiraan. Selama 3 tahun terakhir, kakinya mati rasa, tapi sekarang mereka bisa merasakannya. Mati rasa dan gatal berangsur-angsur berubah menjadi rasa sakit, seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. Rasa sakitnya sangat luar biasa. Di Beichen menahan rasa sakit di kakinya, tapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Hanya butiran keringat seukuran kacang yang terus bermunculan di keningnya, dan alisnya yang sedikit berkerut menunjukkan bahwa dia belum mati rasa sepenuhnya. Melihat Di Beichen seperti ini, mata Bailey Hongzuang dipenuhi kekaguman. Pikiran Di Beichen memang keras, orang biasa tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti ini, tapi dia mampu mempertahankan ekspresi normal. Ketika Bailey Hongzuang menilai Di Beichen juga menilai Bailey Hongzuang. Butiran keringat halus muncul di dahi halus Bailey Hongzuang, dan wajah cantiknya sedikit pucat. Terlihat bahwa dia juga berada di bawah banyak tekanan. Hati Di Beichen sedikit tersentuh. Selama ini, setiap orang yang berhubungan dengannya memiliki kepentingannya masing-masing sebagai hal yang paling penting. Tidak ada yang mau membantu orang lain tanpa alasan. Mungkin karena dia sudah terlalu lama hidup di lingkungan seperti ini sehingga dia menjadi orang seperti itu. Karena itulah hatinya tersentuh ketika melihat Bailey Hongzuang. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan rasa sakitnya semakin parah. Alis Di Beichen semakin rapat. Kalau sakit, teriak saja. Aku tidak akan menertawakanmu, kata Bailey Hongzuang. Di Beichen tersenyum, dia telah banyak menderita sejak dia masih muda.
Meskipun sekarang terasa tidak nyaman, hal itu tidak melampaui toleransinya. Dibandingkan masa lalu, itu bukan apa-apa. Bailey Hongsuang memandangi kaki di Beichen dan melihat lapisan riak kecil perlahan menyebar dari lututnya. Selama lapisan energi ini menyebar ke telapak kakinya, kaki di Beichen akan sadar kembali. Tuan, tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi. Jangan memaksakan diri, Xiao Hei berkata dengan cemas. Jarum tidak hanya menghabiskan kekuatan mental, tetapi juga energi unsur. Bailey Hongsuang baru berada pada tahap akhir dari alam bumi misterius, jadi dia tidak memiliki energi unsur yang cukup. Saya mengerti. Wajah cantik Bailey Hongsuang pucat. Dia tidak berencana untuk menyembuhkan di Beichen sepenuhnya hari ini. Semakin lama ia bertahan, semakin singkat waktu pengobatannya. Di Beichen juga melihat wajah pucat Bailey Hongsuang. Dia tiba-tiba menarik Bailey Hongsuang dan berkata, "Kamu tidak bisa bertahan lagi. Ayo berhenti di sini." Melihat wajah tampan yang gugup, Bailey Hongsuang tersenyum tipis. Dia tidak memaksa, tapi mengeluarkan jarum perak itu dan memasukkannya kembali ke dalam kantong jarum. "Datanglah ke sini setiap hari saat ini. Sekitar 7 hari, kelumpuhan di kakimu akan sembuh." "Oke, kalau begitu aku istirahat dulu." Bailey Hongsuang berbalik, dia baru saja menghabiskan banyak energi. Meski mengetahui cara pengobatannya, namun kekuatannya saat ini tidak sekuat sebelumnya, sehingga bebannya semakin besar. Di Beichen menarik Bailey Hongsuang ke dalam pelukannya dengan tangan kanannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Bailey Hongsuang terkejut. "Aku akan membawamu kembali ke kamarmu." "Tidak perlu, aku tidak selemah itu. Jangan bergerak, aku akan mengantarmu kembali." Bab 75. Setelah di Beichen pergi, kedua bola bulu itu melompat ke tempat tidur, wajah mereka penuh kebingungan. "Tuan, mengapa kamu membantu di Beichen seperti ini?" Xiao Hei bingung. Ini adalah sebuah kekalahan, dan tidak sejalan dengan kepribadian guru. Ada beberapa hal yang tidak ada jawaban pastinya. Bailey Hongsuang berkata dengan tenang. Di Beichen telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik, dan dia hampir yakin ada rahasia besar di belakangnya yang tidak diketahui siapapun. Kemungkinan besar dia mendapat dukungan dari kekuatan lain. Di mata orang lain, menjadi anggota keluarga yang kuat secara alami adalah hal yang mulia, tetapi dia memahami kesedihan menjadi anggota keluarga yang kuat. Tidak pernah ada belas kasihan di sana. Selama seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan diinjak-injak. Dari seorang jenius yang dikagumi semua orang hingga seorang yang cacat, siksaan batin di Beichen bisa dibayangkan. Meskipun butuh banyak upaya untuk menyembuhkannya, itu tidak akan merugikannya. Meski ini bukan gayanya, kali ini dia bersedia membuat pengecualian. Di hari-hari berikutnya, di Beichen akan datang ke Taman Jingli setiap malam, dan Bailey Hongsuang akan melakukan akupuntur padanya. Mati rasa di kakinya semakin membaik, dan dia hanya perlu menunggu selama 7 hari sebelum dia bisa berdiri kembali. Pada hari ini, Bailey Hongsuang mengeluarkan buklet yang ditulis Qin Yayun. Itu mencatat perasaan Qin Yayun, dan dia juga ingin memahami pikiran Qin Yayun. Dalam buklet ini, Bailey Hongsuang memahami kecintaan Qin Yayun pada Bailey Zhentao. Dia mengira setelah menjadi istri seorang jenderal, dia akan bahagia, namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan didorong ke jurang maut. Kata-kata itu awalnya dipenuhi dengan kerinduan dan antisipasi, namun pada akhirnya dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. Bailey Hongsuang menghela nafas pelan. Ibunya pada awalnya menyukai orang yang salah. Ketika dia membuka halaman terakhir buklet tersebut, Bailey Hongsuang tiba-tiba menyadari bahwa kedua lembar kertas itu saling menempel. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada kata-kata yang tertulis di dalamnya, jadi mengapa kata-kata itu sengaja direkatkan. Setelah menggunakan cara khusus untuk memisahkan kedua lembar kertas tersebut, Bailey Hongsuang akhirnya melihat isi kertas tersebut. Namun, dengan satu pandangan, Bailey Hongsuang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah membaca isi kertas itu dengan kaget, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena ada tertulis bahwa dia bukanlah putri kandung Qin Yayun. Ternyata ketika Qin Yayun telah berbohong kepada Bailey Zhentao dan mengatakan bahwa dirinya hamil,
Bai Li Zentao tidak mencurigainya, namun hal ini menimbulkan ketidakpuasan Su Wanjing. Di hari-hari berikutnya, hati ibu Bai Li Zentao dan Qin Yayun hancur. Awalnya, milik Qin, milik-milik Qin, milik-milik Qin. Tadi adalah itu, ini adalah itu, ini adalah itu. Saat Qin Yayun tidak tahu harus berbuat apa, pelayan itu tiba-tiba menemukan seorang bayi dengan lampin di luar pintu. Bayi ini adalah Bai Li Hongzuang. Jadi aku bukan anak Qin Yayun dan Bai Li Hongzuang. Bai Li Hongzuang berseru kaget. Setelah sadar kembali, dia merasa lega. Dia benar-benar tidak menginginkan ayah seperti Bai Li Zentao. Karena mereka tidak memiliki hubungan darah, dia akhirnya bisa santai. Namun, siapa orang tua kandungku? Mengapa kamu menempatkan dirimu di pintu belakang kediaman jenderal? Bai Li Hongzuang mengerutkan kening. Menurut uraian Qin Yayun, tubuhnya berlumuran darah saat dibawa kembali. Jelas sekali bahwa orang tuanya tidak punya pilihan selain mempertahankannya.